Salam dulu kan ke guys. Yo. Selamat sore. Oh ya. Selamat datang di Ngobrils. Dan edisi khusus spesial kita ini Ngobrol Slide, my friend. Bukti kita ada rame-rame di sini, kita bisa tepuk tangan dulu kali, my friend. Luar biasa kalian sudah menyempatkan waktunya bertempur di sesat dan padatnya jalanan ibu kota. Tapi gue lihat muka-muka lu nggak ada yang penuh debu. Ini luar biasa nih, my friend. Muka penuh. Yoi, benar banget. Walaupun sangat priayi ya hari sore ini. Memang Pria di sana sini, maksud priayi. ya, Pria. inilah mungkin dulu karena Bung Karno, friend. Kenapa tuh, friend? Bung Karno bilang apa? Berikan 7 pemuda akan kuguncang dunia. Nggak ada pemudinya masalahnya, ya kan? Oke. Coba ada pemudinya, tapi bisa pacaran kali, friend, ya kan? Kalian yang terguncang. Asah, keluarganya terguncang. Oke nih, my friend, ini momen spesial. Karena biasanya kita berdua ada di pinggir, tapi untuk season ini kita ada di tengah. Yoi. Dan di momen spesial ini juga kita akan memperkenalkan 2 orang hebat, luar biasa, teman di tongkrongan. Dan ketika mereka membranding ada satu duo jadugar, wah ini luar biasa ini nih. Anak seni rupa dari grafis muri dan interior membuat perusahaan film lah ya, kita sebut perusahaan film kali ya. Video production. Video production, asik. Betul, film production beda. Ya, video production. Dan menghantam. Ada kalau gua, ini mukanya ada yang mainstream gak sih ini, kalau gue lihat ada yang mainstream lah ya. Kalau lu pernah ngelihat ada video klip band yang udah almarhum, tapi hidup lagi, jadi Noah. Nah dulu waktu Peter Pan bikin album satu shot jalan itu, mereka berdua nih otak yang membuat, apa itu judulnya, friend, yang good? Yang terdalam. Yang terdalam. Salah satunya itu. Salah satunya yang mainstream itu. Tapi yang pertama kali gebrak itu Lain ya? lain ya. Lain. Train song. Train song yang lu ngeliat, wush. Itu masih bisa dilihat tidak, berarti? Ini tren. Mana? Oh iya, nanti Wah. lewat train song. Ada Trendsong ada di YouTube, kayaknya lu yang apa temen ya? Iya. Kalau mau lihat video yang Trendsong. Yoi, Ya. ada. Ini Bandempu juga sih. Ada kereta lewat. Oke. Anjing. Ya. Jadi seni rupa ngeband juga, ya. Anggun dari Bandempo, Gutat Elektrik. Mungkin pada tahu ya, Pren ya. Aja kita Hadirkan di sini di sini. khusus untuk berbincang-bincang secara santai di sore ini, ditemani oleh, ini siapa namanya nih, friend? Kecombrang. Kecombrang. Yes. Ini Anggun ya. Bisa tuh menghidupkan sesuatu yang mati. Dalam imajinasi kita hidup. Kecombrang namanya nih. Halo. My friend. Halo Kecombrang. Oke. Wih, ada yang dada juga, friend, dari sana, friend. Iya, Kecombrang ya. Anggun. Imajinasi. Nah. Dan kita semua adalah orang-orang yang hidup di imajinasi. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana menghidupkan imajinasi itu? Wah, kayaknya lu udah berpikir serius nih, friend. Siapa tuh, Pren? Yang bercelana ungu, dia ngeliatin. Oh. Intensitas ada dia. Mereka bisa dengar nggak sih? Hah? Tapi bisa denger ya? Kedengeran nggak suara kedengeran kita? nggak? Suara Batman kurang kedengeran. Cek. Tes. Kedengeran Iya. ya? Oke. Oke, ini mungkin gua ke Batman dulu kali, friend ya. Lapar lagi gue ya. Enggak apa-apa, emang sambil-sambil, Pren. Emang enak kemean di sini. Gimana? Ayo, ini Batman nih. Ya. Termasuk teman satu angkatan kita lah. Ya, kita berempat satu era. Kayaknya lu baru pertama kali ngeliat pameran kita nih, friend, ya, hari ini. Baru. Ah. Maaf ya. Nggak apa-apa, friend.
Harusnya minggu lalu, cuman Dia lagi keliling dunia dia. Dia waktu itu ke Jepang. Kalau gue lihat di instastory-nya, Fred, dia kan. Makanya pulang-pulang kayak Jesus Mary Chain rambutnya gitu. dari Iya, Jepang. iya, ada. Jesus Mary Chain main. Dia kan. Bisa wah. aja deh. Iya. Kesurupan kali waktu itu lu bet ya, nonton Jesus Mary Chain. kurang bet ya. lebih. Anjing. Tapi di gunung soalnya kan, friend. Jadi ngomong friend juga gue Agak apa-apa. Kan di gunung juga, friend. Jadi makanya banyak hantu di sana. Serupan Jesus and Mary Chain. Bukan Om Leo hantunya tuh. Tapi Ben. Om Leo beli banyak area. Dia malah duluan sini kan? Duluan nyampe duluan. Duluan dia. Minggu lalu dia nyampe. Lihat di story langsung belanja banyak. Cuman kan gitu Om Leo, Fred. Gua nggak tahu nih lu ngerasain atau kagak. Ketemu Om Leo sama ketemu Jokowi, lebih enakan ketemu Jokowi mungkin kita, Fred. Kenapa tuh? Bisa lebih lama. Kalau Om Leo, beh, Sekarang singkat-singkat. berapa kali momen? Ya, lu kan ada di peristiwa kawinannya Ajer. Schedule-nya. Nyampe langsung salaman sama mempelai, pamit, Fred. Di daerah Rancamaya. Jauh padahal ya. Gua udah lama gak ketemu dia tapi, Heeh. friend, gua cabut dulu, friend. Ya, kayak kemarin kan gitu juga dia. Saat ngomong-ngomong, Tapi satu gelas kopi, ciao. salut sama komitnya sih, walaupun schedule padat. Kayak tadi kan, kalau gue mungkin kayak, aduh enggak deh, udah kejauhan nih. Jer, sorry Jer, gue nggak bisa dapet, nggak bisa kayak gitu. Kalau dia dibela-belain walaupun cuman, kan lumayan Rancamaya weekend sih. Kemarin GE juga main setengah set doang. Gara-gara dia. Om Leonya setengah set. Apa lu? GE main jam 10 malam, Om Leo baru kelar jam 10 malam, karaoke di Sudirman. Oh. Ngejar ke Ancol. Udah nggak kekejar sih. Ternyata di setengah set muncul di belakang. Udah nyampe. Komit. Kalau misalnya kalau gue di Om Leo kayak, yaudahlah gue nggak main lah sama GE. Tapi dia Udah tetap nggak ngejar pasti ya gitu ya, pasti gitu ya. Iya nggak ngejar harusnya. Tapi dia udah ada, ting muncul setengah set. Tapi kalau niat, tandanya emang dijabanin sama doi, friend. Dia, Tandanya ya dia. emang dia totalitas ya orang itu, friend ya kan. Emang udah gila duluan, jadi begitu total udah enak jadinya, friend. Apa Om Leo kurang banyak ajudan kali ya? Kalau udah Om harus punya Leo ajudan banyak ya? ajudan kayak Jokowi, dia aman, nggak gerasak gerusuk. Oke. Iya. Dia ada Patwal sekarang, sih, gue denger udah pernah juga sama Om Leo, jadi pakai patwal, friend. Nah, tapi dia ajudan belum, ajudin udah ada nih, udah selalu bersama dia sih. Iya bener. Ya bener lu, Udah friend. dia udah ada ajudin. Ini kok jadi ngomongin Om Leo, kita tadi kan ngomongin karya. Pengen ngomongin ini masalah duo-duo ini ya. Hei, Gimana, friend, lu, Ben? Ketika lu ngelihat apa nih? Apa nih? Nah tadi kita kan udah dengar penuturan Ibu Dolo tentang karya kita gimana gitu. Oh sekarang gue nih tentang karya-karya kalian. Iya. Ya gitu tai lah. banget ngomong kalian lagi, anjing banget lu. Kalau gue seperti tenggelam ke masa lalu. Anjir. Oke, maksudnya apa? Dari tadi Kalau quotes- di masa lalu nih. Dari tadi quotes-nya enak-enak ya? Iya, Biar tenggelam di masa lalu. Pertaruhan visual, sekarang Pertaruhan tenggelam di visual. masa lalu. Ya karena kan gue sama kalian kan sebenarnya udah lama lah bareng-bareng. Lo tahu gaya-gaya kalian semuanya, gaya drawingnya, apa yang bakal kalian gambarkan, kalian sampaikan, udah kebaca semuanya gitu. Jadi pas tadi gue liat ke bawah itu kayak gue kembali lagi ke masa itu gitu. Karena kan selama ini kan gue secara personal udah jauh banget dari dunia seni rupa nih. Gue udah Masa sih? lumayan sih. Gue udah terakhir berkarya kapan ya? Karya seni rupa tapi ya. Oke. Nggak tahu, mungkin 2018 kali 2017 itu juga gara-gara dipaksa sama anak seni grafis dan anak Ruru. Kalau nggak suruh maksa-maksa, kalau nggak juga gue udah nggak berkarya gitu. Berkarya di ini ya, di seni rupa ya. Gitu, jadi pas dari datang masuk itu kayak anjing, kayak kembali lagi ke masa-masa di studio lukis di bawah, ngeliat drawingnya Jimmy apalagi gitu kan. Kayak kan dulu gue awal sama Jimmy juga kan, pameran Iya. di kampus gitu, Iya, bikin pamer pameran ya. berdua. Dan ya udah, kayak tenggelam ke masa lalu. Cuman mungkin bedanya sekarang gayanya agak berbeda, isi-isinya. Wih, bedanya di mana, friend? Kalau boleh tahu. Beda isi-isinya. Apa ya? Mungkin kalau Jimmy jiwa kekanak-kanakannya masih ada. Iya. Dipiara itu ya, dipiara. Dipiara. Jadi ya kayak Godzilla itu masih ada lah di karya-karya Jimmy. Dulu juga ada E.T. segala macam lah ya. Gue juga nggak tahu kenapa Jimmy segitunya dengan ikon Godzilla gitu ya.
Bahkan lu di albumnya Be Quiet aja ada intronya ada oh ya anjing. Yoi. Itu lu ya? Iya, gue. Ya. Berarti kan dari sekian puluh tahun itu Godzilla nempel, bahkan sekarang jadi logonya Morfem juga kan. Salah satu key visualnya Morfem lah. Gitu. Jadi tadi pas ngeliat Godzilla gitu ya. Makanya tadi gue bilang nih, gue balik lagi ke masa lalu lagi nih. Terus dengan apa yang Jimmy lakukan sehari-hari menjadi sebuah ilustrasi gitu, kayak dia main sepeda, sekarang kan lagi sepedaan banget nih. Itu tergambarkan semuanya. Dan yang terakhir mungkin yang, kalau yang tengkorak-tengkorak nih gue agak baru sebenarnya nih, yang skeleton nih. Mungkin ada hubungannya dengan Morfem, atau kecintaan dia dengan band-band old school hardcore. Tai lah. Nggak, gua nikmatin. Kalau mau santai aja ya kan, enak deh ya kan. Gue ngomong bener-bener tai. Gitu. Kalau lu wow. Boys, oke. Anjing kalau. Siapa Ustadz? Siapa Ustaz? Gue kan kalau sama lo nggak terlalu banyak into sama, maksudnya kayak lebih ke apa namanya, ke karya gitu ya. Oke. Tapi gue sering lihat mau drawing lo dari zaman di ruang rupa juga. Dulu kan lo kalau suka di Ruru kan drawing gitu. Ya, Coret-coret ngisi-ngisi segala macem. waktu. Iya, ngisi-ngisi waktu. Drawing tinggal kalau dulu deh. Drawing tinggal. Ya garis-garis lo tuh udah lo banget sih. Maksudnya gue udah hafal lah, maksudnya kayak ya ini malau nih udah. Cuma kalau kayak apa yang lo gambarkan itu selain Messi, gue nggak tahu kenapa lo. Jadi kalau ada Messi aman. Karena waktu di ruang rupa gue sering banget liat gambar Messi gitu. Lagi era-era Barcelona lagi prime tuh lah pokoknya. Boys, yeah. Asik. Cuma terakhir-terakhir gue sering liatnya kayaknya banyak banget Jokowi nih, kayak ada Jokowi lagi, Jokowi. Oh, Jokoboy itu bukan Jokowi. Jokoboy. Fred. Jokoboy. Beda sama Jokowi. Ya gue nggak berani membaca lebih jauh lah kalau soal itu. Asik. Paling yang menarik perhatian ada satu frame yang agak nggak ada gambarnya. Ais. Itu kayak keresahan terbesar Malau kayak pada saat ini, yang ditumpahkan di karya tersebut sih kayaknya. Kalau yang gue lihat ya, kayak lo ingin menyampaikan sesuatu tapi nggak jadi, tapi kayak penting banget, cuma lo ragu-ragu tapi kayaknya perlu gue pamerin deh gitu. Dalam gini akhirnya ya, satu frame itu ya. Boleh, itu bener. Sebenarnya lo ada maksud tertentu kayak gue mau gambar ini nih, gue nggak tahu lo mau gambar figur siapa, cuman kayak jangan deh, gambar deh, jangan deh. Tapi emang itu pulpen dan kertas dan frame emang dulu siapin buat karakter itu. Cuman lo nggak tahu, nggak jadi aja pokoknya. Tapi kayaknya lo harus, yaudah gue pajang deh untuk toko ini gitu. Itu yang gue baca tapi ya. Mata gue jadi ngembang, friend, gara-gara lo ngomong gitu, friend. Kok ngembang? Sentimental gue jadi kepantik ketika lo ngomong gitu. Ketika kertas dan pensil berikut frame udah gue siapkan, tapi gue masih bertanya-tanya wajah siapa yang akan gue gambarkan. Atau jangan-jangan lo sebenarnya udah tahu, Tapi masih lo ragu. Masih blur aja, bro. Enggak, friend, ini urusan gue sama Batman. Oh iya, oke. Bukan gue nggak ngargain pendapat lu, friend. Ya, kan? Jangan. Ini momen sama Batman jarang-jarang ini. Masih blur. Itu yang menarik perhatian lu dari karya gue tuh ya. Iya. Ini siapa nih, figur siapa ini? Dan lu Sekian pasti banyak yakin itu figur kan? Iya. Tapi kayaknya lo ragu-ragu. Atau nggak yakin. Harus nggak nih gue torehkan pulpen gue ke figur tersebut gitu. Ini orang emang bisa baca ini kali ya. Laki apa cewek, Bet? Kalau gue boleh tahu, Anjing. Bet, yang lu tangkap dari terawangan lu, Bet. Lu tembak aja langsung, Bet. Nggak apa-apa. Itu kayaknya udah ada di area kepala lo, gue masih belum bisa menerawang sampai sana sih. Cuman yang gue rasakan itu pas ketika ngeliat ada frame kosong di sana tadi. Jadi bisa laki bisa cewek nih, bro. Iya, bisa dua-duanya. Tapi yang gue tangkap sebenarnya bukan figur cewek apa cowoknya, tapi apa namanya? Langkah brutalisme lo untuk menempelkan frame itu di antara figur-figur yang lain. Oish. Anggun ngapain tadi gue lah? Itu pertaruhan visual itu. Baru dapat ya tadi ya? Itu pertaruhan visual. Taruhan visual. Keberanian untuk menempatkan frame kosong di antara gambar-gambar lainnya. Ya, untuk lebih dalam biar nggak kedenger nama yang lain, ntar kita omongin lagi kali, friend ya. Boleh. Bisa. Lu udah tahu pasti lu anjing ya kan? Oke, Pat.
Gun. Nih di sela-sela waktunya doi pengen mentas besok di Solo, friend. Oh, bukan di Bogor, apa? Bukan di Solo, dia mentas Solo. Art Joy. Mentas Solo, bukan di Solo. Solo Sio. Mentas Solo di Oslo. Mentas Solo di Lembang. Wonder Lembang. Joy. Oh, Bandung. Bogor, salah juga gue. Iya, Solo, Wonder Joy, ini project-nya Wonder project Joy Solo. Gua kira maaf. lu mentas di Solo. Hadir. Inilah. Dia kan baru dari album Solo. Ya emang kita agak gini, ya. Apa? Penempatan kata Solo sama Oh, tampil Solo. project Solo. Yo, gitu. Lu belum denger tau ya? Belum albumnya dia, dia. belum. Udah sempet denger. EP. Gua beli kan di Andi Twins. Oh, wih, anggun nih. Lalu taruh dia Kaset ya, Andi kaset. Twin ya? Twin. Kaset. Toko kaset terbaik di M Block. Nah, kalau Anggun tuh lebih intens nih, Bet. Dari sebelum, terus pembukaan, hadir mulu, doi. Iya. Oh, iya. Karena dia ketua, lu ketua apa sih? Ketua apa sih? Karena dia ketua, lu ketua apa sih? Ketua Ikatan Ormas. Alumni apa? Ikatan Alumni Seni Rupa IKJ, Bre. Jadi dia harus memantau alumni-alumni yang masih aktif ya. Di mapping sama dia. Jadi Batman belum ke mapping malu ya? Kagak deh kayak gue di luar Tapi radar. udah, tapi kayak aduh belum nggak sempet gitu. Oh. Belum nanti Padahal lu deh. intens ketemunya lu, friend. Ya, emang tadi benar yang dia bilang. Gua agak jauh gitu tuh yang emang kayaknya nggak sempet itu kayak Dia mundur ke ada. belakang untuk sebuah pertaruhan besar kayaknya sih, Bre. Iya. Jadi, lalu gue bilang. Yang gua denger malah dia yang menjauh. Nih mana yang bener nih ya kan? Apa? Lu yang menjauh atau dia yang menjauh? nggak Padahal sering ketemu. menurut gue jadi sama kayak posisinya ketika lo berdua juga waktu itu kalau mau pameran dong gitu. Namanya pernah ya satu Iya. kali, tapi itu beberapa tahun yang lalu gitu. Jawaban lo tuh kayak hampir seperti Batman tadi. Aduh, friend gitu. Aduh gitu. Ambil garuk-garuk. Berat banget. Nah, mungkin kayak gitu tuh. Kurang lebih. Jadi kayak sama aja kayak wah, nggak bisa sih. Emang kayak tiba-tiba hari ini kita duduk bisa di sini nongkrong tuh gara-gara kalian pameran. Jadi dampaknya wing kayak apa nih? Efek domino. Oh. Jadi memang nggak bisa dipaksain kapan terjadinya gitu. Ya udah Batman kayak gitu. Lu mau. Giliran ada cewek datang mah babe. Iya, ya. Anak temen ya kan? Ada. Thank you, Mon. Udah dateng, Mon. Wush. Interior. Yoi. Pinter juga. Gak kelas ya, Anggun. Gitu, Gun. Jadi yang lu tangkep dari kegelisahan lu untuk pertanyaan, lah pameran dong. Ketika lu lihat kita berpameran begini, gimana, friend? Ya oke, senang banget. Maksudnya akhirnya terjadi, itu sih yang paling bahasa sederhananya terjadi, ngalir, dan semua seneng, dan memang penasaran. Yang satu penasaran pasti, karena kayak tadi Batman bilang sering banget ngelihat drawing. Iya memang, dari sejak Messi, terutama kayaknya memang momennya tuh Messi tuh. Kalau nggak ada Messi, kayaknya dia malah juga nggak akan mulai drawing, karena memang semasif itu gambar Messi waktu di Ruru Tebet. Banyak ya, gambar Banyak Messi banget. ya. Berarti. Lumayan sih gue di buku gitu, seingat gue. Iya kan? Iya kan, kayaknya habis itu diposting gitu ya. Ya, Awal-awal itulah. ya ada beberapa lah. Jimmy pernah pameran tunggal 2009 atau 2009 ya. benar. 2009. Dan nggak lama, kalau nggak salah habis itu Batman pameran 2009 juga di tahun yang Oh, sama. di Ruru ya? Di Ruru Lama, Galeri. copy paste, Ruru copy Galeri. paste. Jadi Oh, lu juga aja nih? Sebelumnya. Juga lupa Kan gue. lu yang kasih nama Jimmy. Maaf, seperti biasa. Kalau masalah lu gampang banget keiris, bingung gue. Wih, sadar. Jadi pameran pertama tuh Batman gitu. Apa ya judulnya ya? Masa apa ya? menelah warna-warna apa begitu kan nggak mungkin kan? Udah gila banget bet apaan ya? Udah. Mencari order atau apa Iya. mungkin ya kan? Kayak Iya. gitu ya kan? Itu nempel banget ya kayak di semua anak-anak sendiri pawaknya nih. Mencari order jadinya. Bangsat. Mencari Kadang order. ditambahin R frame belakangnya, Order. mencari order. Benar. Nah itu makanya Batman yang ini. Ya udah yang low banget mah Jimmy tanda seru semua. Oke, siap.
Lu aminin tuh ya. Aminin, mak kurator approve ya udah. Wih. Oh lu kuratornya friend itu? Bukan Bukan. jenong ya, jenong ya. Enggak, bukan jenong. Ameng itu, kuratornya. Oh, kata Ameng. Oh, kalau gue Ameng. jenong ya gitu. Ameng sama ini, dua itu sama Ade Darmawan kalau nggak salah itu, berdua gitu. Wah, di research, di wawancara, begini ya, berkesenian. Oh gini, Iya, itu masuk experience pertama juga. Tapi kan kalau kuratorin ya. dikuratorin. Kalau di sini awalnya nggak ada kurator-kuratoran, bre, gitu. Cuman ada ininya lah, ada ada yang korlapnya gitu. Cuman kalau gue lihat sih harusnya mah Domi jadi kurator juga sih tandanya ya. Udah, Bre. udah. Kurator itu ya. Apa yang dilihat tuh kuratorial itu sebenarnya. Tapi emang proses kita sebelum terjadi pameran ini, Bet, kita ke Jogja dulu, ketemu si Sujud, ketemu anak-anak Jogja tahun kemarin tuh. Ngapain tuh? Kulon nuwun. Nggak Anjing perlu kulon nuwun. juga. Anjing. Apa tuh? Research. Research. Kenapa ke Jogja, Bro? Apa? Itu juga pertanyaan, Iya. kenapa ke Jogja kita waktu itu ya? Lagi ada ini art job, Iya, pameran art job. Oh iya deh, Pak, bener. Ya Iya. mencoba, wah kayaknya Dan ngobrol bikin Oh rekaman iya. juga. Ngobrol ngerespon ada Iya. teman pameran di Pameran di art job. Picnic Iya. Lab, Picnic bikin Lab. pameran di dia kan bikin Verdi pameran P. ngerespon art jog. Nah, kita datang. dan Ceritanya kita- itu apa media partner. Terus abis dari Jogja, Ya kita ngelihat pameran art job sama beberapa galeri-galeri sana ya. Ya mungkin ada kulunonya ya kan, dalam arti kata, wah mencoba kayak kita berdua nih, walaupun anak seni rupa, tapi kan nggak terlibat di skena seni rupa. Iya. Jadinya pengen ngeliat, oh begini ya, oh begini, oh udah nyampe mana sih ini sekarang gitu ya? Oh, udah nyampe mana sih sekarang, tai banget kalian lo. Enggak begitu juga. Cek ombak, cek ombak. Yo. Oh yang laku kayak gini sekarang nih. Soalnya gue juga berhenti berkesini gara-gara nggak laku. Yang ada numpuk-numpuk semua di rumah. Masa sih nggak laku, Bet? Karena setelah gue dulu ngobrol-ngobrol sama si Barto tuh dulu, Oh, Barto, Iya kan, dia dia kurator. karena lu kegedean, Bet. Susah mau dikoleksinya, orang rumah-rumah di sini nggak semuanya rumahnya gede-gede raksasa gitu. Oh, iya. Karena lu 2 meter, siapa mau beli? Bikin tuh yang sekian yang gitu. Oh gitu. Lu ikutin. Enggak, gue udah nyerah duluan gue yang. Oh gitu ya, salah gue berarti ya dulu ya, gede-gedean. Bener juga tuh gue bikin berapa meter kali berapa meter, taruh ruang tamu akhirnya. Iya. Mungkin ada yang tertarik, cuman kayak nyimpen di mana gitu. Bingung. Ya emang format gede emang buat kita berdua, buat kita semua nih lebih enak, friend. Betul. Ibarat ruang langsung keisi gitu. Cuma ternyata kalau mau ngejual, kemarin waktu itu si Barto bilang sekian kali sekian lah, pokoknya nggak nyampe 2 meter ke atas, pokoknya udah nggak mungkin, 2 panel lagi kalau anjing. Ya mungkin dijualnya ke lobby kantor gitu loh. Lebih kantor. Hotel. Arahnya Lobby lobby hotel. Minimal ada koneksi hubungan dekat sama instansi lah kita ya. Iya. Tapi bener sih, bikin yang size-nya collectible lah, kayak lo pada bikin tuh aman banget tuh. Ya, ya. Ya, kita cobalah. Habis Yang ini, kedua, yang setelah ini, yang setelah ini kita nanti apalagi yang segede inilah, segede KTP gitu, yang bisa Segede KTP. dikantongin. Nah, Wush. gitu. Tapi pas Parto ya sejengkal-sejengkal, friend. Ya, kan? lu bikin karya apa bikin gambaran, friend, ya kan? Jadi gini, Ben. Lu berdua kita ajak ngobrol kan. Sebenarnya lebih kepada walaupun lu berdua, lu tetap mempunyai karakter dalam persatuan itu. Dan sepertinya gue berdua melihat itu juga pada diri kita. Ya, ya. Dan ini jadi pertanyaan juga sih, kenapa ya format duo ini lumayan banyak dan bisa terjadi di tempat kita yang dulu itu, sekolah kita dulu. Emang siapa aja sih? Ya kayak mungkin kalau ada yang tahu Benny Mice, Oh iya, Benny Mica. mungkin kalau di sinemanya ada Riri Riza ya. Mira Riri Riza, mungkin kalau di teaternya ada Sena Utoyo Didi Petet dulu dengan apa SDM-nya Sena Sena Didi Didi Mime.
Dan di seni rupa sebenarnya paling banyak sih ya. Kayak Gilbert and George. Anjing Gilbert and George. Jauh banget. Iya, Iya. kalau ngomongin duo, kan. Iya. Iya. Kembar grup. Siapa? Pet Shop Boys lah ya. Pet Shop Boys. gitu ya. Grup. Nah, gue ngeliat lu berdua nih sekarang nih udah kayak Simon Garfunkel mainin nih. Oh, iya. Simon Garfunkel. Tapi jangan-jangan itu kalau sendiri itu memang enak karena memang udah tahu kan. Iya. Ya, Oke. tapi kalau kebanyakan juga keramaian, kebanyakan kepala. Jadi dua itu paling diantara lo bisa rasanya masih sendiri, tapi kalau keramaian nggak enak. Dua jadi paling asoy. Kayaknya gitu ya, pilihannya nggak terlalu kalau ngeband banyak kepala gitu ya. Tapi kalau ini mungkin kalau seni rupa atau musik pilihannya kalau diskusi A, B. Kalau sendiri udah tahu rasanya lah. Gampang sepakatnya ya. Iya. Jangan-jangan Pilihannya. seperti itu. Yin yang yin yin yang. Anjing. Lu merasa gitu nggak? Lu merasa yin yang nggak? Jadi melengkapi sebenarnya. Bisa jadi sih. Nggak juga. Gue waktu sama lo, Lu kan pernah iya, sama iya. Batman nih. gue sama Batman. Mungkin stroke-nya beda, tapi konten hampir sama. Oke. Kalau gue berasa sama Batman gitu, ya tinggal tema satu, gue udah baru beda gitu kan, bisa begitu. Emang gue kalau sama lo tema nggak bisa disatuin, Bren. Nah itu aja. Bener-bener berbeda ya? Ya kalau gue bikin apa? Image pancaroba gue bawa gitu, malu sih, apa? Menariknya apa? Nggak akan begitu jadinya. Kalau Itu di konteksnya di berkesenian apa semuanya tuh? Sampai enggak ketika berkesenian bareng gitu. Makanya emang ini juga ini ajaib banget sih. Bareng ini ajaib sih. Kalau waktu Malo kan bareng yuk gini. Gue ingat banget si Batman itu pertama kali. Sebenarnya gue mau pameran sama almarhum Abot, friend. Oke. Foto. Iya, lu Yang kapan? lu mau sama Abot, gue sama Anthony ya tadinya ya. Anthony Cilacap. Iya. Iya kan gitu. Dia mau pameran sama Abot karena Abot lagi patung. Oke, iya. Gue sama Cilacap. Cilacap pergi berguru gitar, ya nggak hilang. Doi juga sama Abot juga nggak kesampean nih. Ketemu aja gitu. Yaudah kita aja lah. Oh. Yang versus. Apa? Itu yang pameran versus. pertama, iya. Yaudah deh, apaan ya? Namanya juga versus-versusan aja gitu kan, masih Iya. waktu itu. Ya udah JB itu tas jadi gitu. Udah gitu kita karya bareng, dia emang menampilkan emang ke ininya aja gitu apa? Lu bawa bagasi, gue bagasi, kita ketemuin gitu. Tapi gue bilang ada yang nyatuin warna atau apa ya waktu itu ya, kita lagi seneng yang shocking gitu. Stroke meluk, misalnya ada gue Batman painting juga, stroke-nya juga Betty gitu kan. Nah gue juga belaga-belaga screen print juga waktu itu. Oke, itu yang Masih dipakai. ada begitunya. Tapi ketika sama dia emang akhirnya gue pakai versus lagi juga karena kalau ini versus beneran nih kalau gue bilang nih. karena kontradiktif. Contradictory gitu, friend. Nggak hanya dari pandangan hidup doang berarti kan? Iya, pandangan hidup, agama, udah kontradiktif. Musik, musik, Film, selera cewek juga kontradiktif. selera cewek. Tapi justru mungkin itu menariknya kali ya, karena emang Iya, kalau ini emang makanya pas lagi ketemunya pasti di display. Nah yang nebelin akhirnya Domi, makanya Domi jangan dibilang gue jadi kurator lah. Ya gue kurator udah ya. Ya. Tapi emang Domi kan anak isi, friend. Iya. Gaya orang Jawa kan begitu, jangan lah ya. Jangan, Tapi iya. kayak Binyamin ngambil, jangan ya kan, tapi ngambil duit ya. Gitu ya. Tapi bukan duit maksud ini nih, Bren. Iya. Kalau udah aja ke situ, enggak bukan begitu. Ada kan yang meme Binyamin tuh Iya. ya kan. Weh, apa ini? Tapi begini tangannya, friend. Tapi itu di Yogyakarta jadi pembicaraan. Oish. Jadi gue main kan, terus ini Domi, kurator lu. Oh iya, itu kurator yang bagus dia, gue gituin aja. Oke. Iya. Baik dan benar itu, friend. Wah, kita baru tahu itu Domi. Ternyata juga merambah dunia
kuratorial gitu. Oh, iya. Nah, gitu. Ya gue bumbu ya kan? Kebayang pernah kalau lu. Ya. Gue bumbuin. Dari Angki, dari apa? Dari si Boy sampai si Farid Stevi pun, Domi itu sekarang ya, bahkan anak-anak crack si Rudy gitu kan. Gue baru tahu kalau Domi itu kurator. Loh, emang dia diam-diam dia kurator, gue gitu ya. Diem-diem kurator aja. Dia diam-diam kurator, dia tidak terkontrol katanya. Iya. Lihat itu dalam itu. Ayo, paling ntar dikit lagi deh calling temennya dia dari Wih, Jogja. set. Dong. Apa? Sumringah banget senyumnya dia hari ini, Bren. Ini kita kedengeran nggak sih ngomong dari tadi? Kedengeran ya, Kedengeran kedengeran. enggak nih? Wih. Ya kita pernah latihan teater jadi bisa kita kerasin. Kita. Bukan, Gun, diafragma dibuka. Ya. Begitu ceritanya Ben. Nah, kayak versus yang di bawah itu juga di satu hari sebelum opening lah. Domi, boys, posisinya lagi begini Pren di atas. Terus gue masuk, Sam, ini lu masih apa kalau ini maksud lu kan ya Malau ini rapi sebelah sini. Nah, lu masih rapi seperti Malau. Ya, kayak gitu. Masih ada nggak lirik-lirik lo yang lama segala macam? Ada sih Dom waktu itu. Lu display aja lah sekarang ya gitu. Nah, itu kan orang kurator yang bisa membagi itu kan. Oh iya bener juga ya. Iya. Ada mata ketiganya lah. Kesini gimana? Pakai sepeda. Ya. Oh ya kalau sepeda emang udah ada waktu itu. Tapi itu kan ada banyak tulisan-tulisan akhirnya. Domi itu kerjaannya. Gue iyain, gue aminin. Jadi emang pas lagi akhirnya pas sebelum pembukaan jadi lu masih naro lirik-lirik itu tuh. Kan ada lirik-lirik yang belum jadi gitu. Nah, gitu. Tapi Jim, dari kalian berdua yang pertama tercetus untuk ya udah kita pameran. Kan nggak mungkin langsung berdua ngomong. Kok bareng? Loh, kok lo bareng sih kita ngomong gitu kan? Yang pertama siapa Jim? Siapa ya? Gue perlu ya? Jadi peristiwanya nih ada di konten ngobrol. Gua lagi pakai baju sketsanya bapaknya Alin. Bapaknya Alin pernah minta tolong, bukan bapaknya Alin sih. Alin minta tolong sketsain bapaknya yang usianya 77 atau berapa gitu. Waktu masih muda, waktu ngeband. Gua bikin. Alin editor. Gua bikin, ternyata sama Alin dibikin jadi baju. Bajunya dikirim ke gua. Ya. Gua pakai. Wah, ini keren nih. Karya lu nih lagu gitu. Jimmy bilang. Jimmy. Iya. Ya udah pameran. Iya kayaknya dia nih. Bulan apa tuh? Itu Januari apa ya? Iya, Januari atau Februari dah tayangannya. Kalau tayangannya gua nggak tahu dah. Nah, udah. Gua sih ngetes iya. dia. Nah. Paling omdo nih anak ini nih. Ya, ayo. Nah, dia udah lu gitu. Sebenarnya nunggu ya, lo juga nunggu ya. Dia nunggu siapa yang ngedrop. Nggak tahu sama-sama kenceng. Dianya, ya ayo. Deal. Salaman kita. Di konten itu. Ayo. Ada di episode ngobrol ya ada tuh. Ya ayolah, ayo. Jadi gitu tuh lah. Awalnya emang kalau gue kan emang banyak karya gue nongol di merchandise band, ya di cover gitu kan, di cover album gue doang lagi kan. Ya gitu coba. Nah gue pengen ngasih lihat ke khalayak sketsanya sebenarnya. Prosesnya. Ada studinya, ada yang udah jadi gitu kan. Terus ya termasuk si lirik itu menurut gue artwork gue juga gitu, lirik itu. Jadi yang sebelum jadinya. Terus terutama pas ya bakal lu nanya tengkorak itu kan karena Jimmy Jazz bikin kebisingan pancaroba yang merongrong. Ya jadi kan zaman gue pancaroba ya gitu, tengkorak, tapi tidak. Gue emang nggak terlalu horor orangnya gitu, gue nggak terlalu ekstrim. Makanya selalu ada jenaka-jenakanya gitu. Gue juga ngeliat sendiri juga. Ya pas Budolo bilang, lu kartunal ini karya-karya lo. Art, tapi lu kartun gitu. Emang gue berangkat dari situ. Ketika musik ekstrim yang datang pun masih gue bikin untuk menjadi kartun gitu. Ya kayak liriknya Be Quiet aja kan. Kayak kejam tapi tetap
black comedy lah jadinya, kayak gitulah, friend. Komedi. Iya kan, Death Kitchen, Death Kitchen, sangar black Kalau comedy. Godzilla, Jim, Godzilla. Godzilla. Sekarang dark comedy kurang, Pak. Dark joke. Dark joke. Yo, Dark joke, iya. yo. Dari Jogja. Oh ya, kalau black comedy nanti gue rasis lagi. Yo. Dark comedy maksudnya, ntar misoginis lagi. Kalau Godzilla, Jim, apakah ada trauma dari masa kecil? Oh, iya. Kalau zaman kecil Gue pernah soalnya waktu kecil tuh nonton film Halloween, tau gak? Halloween. Oke. Ya. Itu lumayan nempel sampai sekarang kepala saya kayak dulu gue takut banget. Jadi masih Kan pernah ada lagi tuh nonton di mana lah gitu, nonton anjing cupu banget filmnya ternyata cuman Iya. dulu waktu kecil wah anjing. Gue Iya, sama kita kayak nonton film Susana kali, friend. iya, jangan-jangan pas lagi lo kecil dulu nonton Godzilla lo kaget Jim, nempel trauma. Gue yang trauma sih Werewolf dulu tuh, film Inggris. Lah, werewolf kan serial TV, friend. Enggak, ada film ini. Oh, film bioskopnya. Film bioskop, temanya ya Inggris-Inggris tahun belasan gitu lah. Nah tapi ada apa dengan Godzilla? Gue dapet sensasinya, friend. Godzilla itu ketika nongol yang versi Godzilla versus Gigan lah itu pertama kali. Yang zaman dulu kan? Zaman dulu. Zaman lo kecil kan? Jadi ketika Godzilla itu dibikin segitu tidak realisnya, dapat gue sensasinya tuh. Babi monster gitu. Bunyi eng. Iya. Bung, semuanya itu inilah maksud gue itu abang ya nancep itu ekstraterestrial. Jadi membekas lah kalau sama gue. Jadi gue bisa menggambarkan itu dari situ segala sesuatunya. Kan kalau Be Quiet kan ya gue juga inget tuh Be Quiet gue ada satu lagu kan. Oke, betul Feby Lawrence. Feby Lawrence kan seksi. Ya, Feby Lawrence dulu pemain film, model populer. Model populer Yo, gitu. iya. Bom seks lah sebenarnya gitu. Nah, gue menampilkan bom seksnya itu dengan Godzilla waktu itu gitu. Lagu si Feby Feby Lawrence itu. Gua langsung kebayang bukan Feby Lawrence. Mukanya Asung lagi nyanyi nih, friend. Iya, yang makanya, kebayang di itu. gua. Akhirnya emang jenaka lagi kan yang Iya. keluar kan ini Feby Lawrence kayak mah judul lagu Feby Lawrence, musiknya agresif ya kan ya. Tekniknya sedikit. Karena cuma 2 kunci, cek gitu doang. Ada Sorodi yang keras. Masung yang cempreng gitu. Wah, itu pas ditambah dengan Endingnya Godzilla. pas dia teriak Lawrence, Feby Lawrence. Soalnya Feby Lawrence itu adalah si Godzilla. Wah, itu seneng banget sih ngerjain itu. Nah, itu Lo emang kayak lagi orgasm tuh pas panggung. yoi, wah. Kayak lo kayak lagi coli modelnya Feby Lawrence. Oh, gitu. Itu ngecertnya apa jadinya itu, friend? Api, friend, api. Iya, kan? Gitu. Gila lu. Api. Kacau deh. Haji Hendri kacau nih Haji. Mungkin orgasmik itu jadi api gitu, bisa begitu. Ya, simbolis. Ini tinggal nanti netizen nih misoginis nih. Wah, ini mesti obrolan parsial aja nih. Bisa jadi digituin nih, maaf. Iya, Tapi iya. ya kayak gitu, jadi maksudnya wah Godzilla. Makanya sampai keulang-ulang gitu. Apalagi pas gue bikin kebisingan pancaroba yang merongrong. Jadi keulang lah tuh. Gue reka-reka lagi tuh, yang kebisingan pancaroba yang merongrong itu gue reka-reka ininya ya apa? Waktu zaman remaja itu kenapa sih gue seneng banget nih tengkorak-tengkorak ini. Cuma kan image-image itu yang hadir sama kita ya waktu itu ya, tahun 90-an itu nyari cover seserem mungkin lah dulu kayak gitu. Iya. Nah, gue lagi merekayasa zaman itu. Seserem mungkin, ya serem gue ternyata emang segitu aja friend gue emang. Gue nggak Tetap gemes ya. tetep gue nggak sebengis itu gitu. Jim, itu sama Malo di bawah itu karyanya karya baru semua. Tahun 2024 semua. Oh iya, Eh, dari 2023 ya kita. 2023. Pakatnya 2023 ke ya setahun ini. Iya. Pas lo bikin deh kayak mendekati deadline, wah anjing sebulan lagi nih atau 2 bulan lagi lah ya. Itu apa kepikiran apa tuh Lau atau Jim? Maksudnya kan aktivitas itu kan tiba-tiba berubah ya. Benar. Karena tiba-tiba intens setiap hari Ya. lihat kertas, gambar, kan pasti ada yang lo pikirin kok
Nggak tahu apa tuh, gimana tuh? Nih, Iya. ada proses yang berbeda gua. Menemukan proses yang beda. Bukan, ada tanggung jawab, ada beban, ada deg-degan, ada kecemasan, semua hal yang anxiety apa namanya ya? Anxiety ada di badan gua tuh, friend. Beda sama ketika kalau lo besok mau syuting, mau main teater, beda atau gimana? Ternyata inilah gua jelek, mungkin jeleknya ya, karena gua base seni rupa dan gua harus berkarya dengan seni rupa, pertanggungjawabannya beda ternyata. Ya aturan kan nggak boleh ngebeda-bedain ya, tapi wah, gua harus lebih ini nih. Iya. Ternyata ada. Dan nggak ada bosennya ketika pameran itu dibuka, ngelihat orang-orang datang dari berbagai kalangan, ekspresi-ekspresinya, wah, gue seneng banget, Bro. Wah, orgasmik yang lu sebutkan itu senyum lu gue muka gue, Bro. Kalau lu lihat di foto-foto itu, Bukan. dan itu senyum bukan mekanik, itu organik itu. Oke. Jadi pembukaan tuh di sini ada Party, minuman gratis, waduh, iya. cewek-ceweknya seksi. Tapi kita nggak sempet ke atas, Ben. Karena ngobrol mulu. Baru mau ya gitu ya, host lah gitu ya. Wajar lah. Ada DJ namanya DJ Rabbit. Siapa tuh DJ Rabbit? Tahu cewek. Gue cuman bingung aja nih, ada sweater, ada cewek pakai sweater orange peach gitu, pakai celana jeans pendek gitu kan. Wih, ini ngeliat pameran kita nih, ke atas. Ngeliat Mas Domi di mana ya? Oh, lantai paling atas. Oh ternyata DJ-nya, Ben. Rabbit. Rabbit ya gue nggak salah. Rabbit. Ya. Nah, itu Ale, Rio, Pandu, itu udah so paling disco aja malah. Kalau gue lihat di foto-fotonya ya, merakan di depan DJ semua. Iya. Lagunya apa tuh? Ya udah nggak penting, Bro. Gue udah nggak tahu lagu. Peristiwanya, ya kan? Semuanya mikirin langsung lagu pada lagi? merespon lagu mereka gitu. Ya maksud gue itu justru ternyata lagu-lagu Gen Z gitu yang mereka sebenarnya nggak didengerin sama Ale sama siapapun itu, tapi mau nggak mau. Ini masalah DJ-nya sih kalau gue lihat sih. Iya. Nah Visual itu gue DJ-nya. nggak sempet sampai nggak sempet ke atas, Ben. Iya, kita berdua. Karena ya ketemu ngobrol. Ibaratnya ini yang hadir mungkin dari kalangan gue, kalangan Malau gitu. Gen X sampai Gen Z lah. Ya. Kalau Malau kan boomer. Enggak, maksudnya Malau yang datang buat lihat pameran Malau itu Mas Sardono datang gitu kan. Terus waduh ada nama-nama ini beliau-beliau semua my friend. Beliau. Mas Dik Syahrir datang gitu kan. Di dosen lu, friend. Iya. Dandy banget, friend. Iya. Dandy banget gitu. Wih, gila, keren. Brian gitu. May lah jatuhnya tuh. Kita lihat tuh. Udah putih semua, rambutnya tapi masih keren. Brian May. Tapi kalau gue mungkin banyak kimcil-kimcil juga gitu datang. Wah nih lagi berkesenian nih. Ada yang datang pakai wear pakai Malau tapi dilukis-lukis sama dia. Temennya ponakan gua. Audiens Oh, seperti itu. ponakan yang kemarin ya? Begitu Teman kan. kampusnya. Anak apa? Esa Unggul apa Indomulia atau apa lah, friend. Iya. Esa Unggul kali ya. Tahu lah lu yang muliain. Iya, itulah. Gua sering salah-salah, Ya, friend. dia ngelip. Kata ponakannya, wah ini yang paling seni nih di kampus lu. Oh iya, lihat aja om. Gespernya 3 itu, hanya udah pak. Jadi nggak apa-apa lah ponakan dia emang udah om. Pakai wear pack gespernya 3. Anjing lu seni banget. Kayak Antos Karwati rambutnya panjang. Dilukis semua gue. Jadi ini kanvasnya dia. Anjing ya kayak begini ya sampai dateng ya. Dan ternyata masih ada kayak gitu ya, spesies kayak gitu, friend ya. Masih ada. Kutukan tuh ya? Iya, pas datang ada tuh. Wah, ini kayak kelompok penerbang roket gitu. Wah, tapi resah mukanya gitu. Kalau kelompok penerbang roket kan mapan-mapan gitu kan. Wah, iya gila. Ini kayak kayak coki-coki gini nih gayanya nih, tapi wah, Gue resah. cuman lebih miskin aja. Yang tadi itu yang gue bilang gue nge-DJ itu
Nggak ada yang jajan ya? Iya, nggak ada yang jajan. Wah, nggak ada yang jajan nih kayaknya. Mahasiswa, ya kayak gitu. Tapi Jadi ya, gitu. emang, jadi excited lah. Ada ya buat gue pribadi seperti lu bilang tadi sebulan sebelum pameran, wah emang super mungkin ya itu dia semua anxiety yang ada ya di kepala gua anjing. Ya Tadi karena juga gua sama dia kan emang wah dia bikin ini, gua harus bikin pasti ada friend kayak gituan friendnya kan. Iya, Kalau faktor umur ada nggak? umur. Wah, Maksudnya apa nih kalau umur? Kan kalau kita masih muda nih ya, Woi. ya dulu lah tahun masih umur 20-an, kita apa aja kita gebres kan. Bikin lagu kayak apapun bodo amat, gas, melukis apapun, gambar gas, pamerin dengan bangganya gitu. Ya. Semakin mature kan juga pengalaman semakin tinggi, apalagi kalian juga public figure nih. anjing. Ya. Membebani nggak sih maksud lo kayak anjing udah lama nggak pameran terus lo juga well known gitu. Pasti ada faktor-faktor kayak gitu loh. Untuk ke situnya enggak sih, Ben. Iya. Kalau gua ya. Gua lebih kepada ya mungkin karena dulu digonggongin kali sama abang-abangan kita, friend. Kenapa? Marwah seni rupa nih, friend. Ya kan ada yang kayak gitu-gituannya tuh. Ada. Lu anak seni rupa. Woi. Ya mungkin kayak Budolo suka ngomong, lu harus merebut ruang, ya kan? Ruang apa yang kita rebut, ya kan? Ruang rupa. Kita berebut ruang rupa. Harus rebut ruang rupa lo gantiin Ade Darmawan. Woi, oke. Oh. Tapi apa? Kalau gue sih pas lagi ini kan apa? Lagi bikin berdua sama Malau. Tadinya kan serileks itu ya. Nempel karya aja lah. Cuman biasanya kalau kita nempel begini doang nggak jadi bahan pembicaraan nih. Nggak hanya di berita gitu maksud gue. Beritanya apa ini? Jadi beritanya. Cuma akhirnya pas itu makanya kita belajar ke sujud tuh. Gimana sih ini? Jogja. Ke Jogja ketemu lah sama teman-teman, sama Boy, sama Andri Boy, sama Sujud. Sampai sama Blangkon. Wah nih, iya lo tau kan? Wah itu 3 pendapatnya berbeda semua, Bet. Gimana tuh? Dan asik. Iya asik, maksudnya kalau Sujud kan, ya lo mau ke arah mana? Kalau Sujud tuh lebih, ya kalau Sujud kayaknya emang lebih pendidik ya. Jadi Ya, edukasional lah. edukasional masuk. Lo arahnya mau ke sini, apa yang ke komersil kah atau yang ke wacana nih, kayak gitu-gitu. Karena kalau wacana itu begini. Wacana kalau komersil bisa nggak ya? Nggak bisa aja kata gitu. Gitu gue gitu, masa nggak ada komersilnya gitu ya udah gitu. Kalau pas sama Blangkon, dia provokatif. Ya. Wah, nggak penting itu, nggak penting itu. Wah, iya. gua semua nggak. Wah, ini oke nih. Cuman lebih entertain kalau gue lihat gayanya. Entertain, oh ini oke. Nah pas si Andri Boy, nah ini lebih komersil patokannya gitu. Apa tuh langkah-langkah komersil tuh? Iya, lu kan lu Menarik tuh. pasti lu menarik deh. Gue ibaratnya ini karya dia kan berkilau. Apa kayak permen lah. Lu ibaratnya Polis. Ya kalau gue ngeliatnya kayak lu tau permen Trebol kan? Kalau permen Trebol jatuh ke tangan lu itu mengkilat banget tuh, gue ngeliatnya begitu. Candy-nya seperti itu. Tabuk. Tape Boy Candy. Ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Woi, Jadi pada serius banget kan ya. Ya marketnya dikit marketnya kan. Jadi nggak Oke. Komersialisme. Ya jadi gitu, Bet. nggak tahu dari uang. Apa? Jadi gimana Jim? Bocorin dong langkah-langkah biar gue bikin karya tapi nggak end up-nya di gudang. Yang komersil lah istilahnya. Kalau yang konseptual, kalau yang wacana udah hatam lah ya. Gampang lah. Udah tamat kalau kata Ibu dulu. Udah tamat. Salah juga selalu nanya sama gue, Ben. Kan lu dapat bocoran tuh dari Jogja. Ya tapi ngobrol aja sih masih si Boy gimana. Iya, Dia tuh insight. Dia udah tahu bagaimana marketingnya udah tahu lah anaknya deh. Kayak sebelum dia melukis kayak dulunya juga katanya apa? Sempat kerja di galeri kan dia. Sempat di apa jadi Jadi artisan juga. galeri sitter segala macam kayak gitu. Jadi dia
nama-nama buyer sih udah ada. Tapi yang menarik sih adalah dia sampai tahu apa yang konsumen suka. Gitu. Ya sama kayak lu bikin lagu, Bet. Gue lagu yang kayak gini nih di komersil nih. Ini gampang mudah dicerna orang. Aku mau bikin yang susah buat yang ini ya, gitu. Yang lebih gue lagi nih, tapi nggak ngejual. Gitu. Kayak lo ngituin single lo gitu. Iya. Sebenarnya kayak gitu juga dia. Kayak gede karyanya juga gede-gede juga ya. Tapi emang lu gede banget sih. Tapi separuh lo gitu. Tetap besar dia, tetap 1,5 gitu panjangnya. Ya. Samping 1,5, kedua apa? 2,5 lah paling gedenya dia. Ada, tapi emang sih pas gue lihat ke sono dia pas dateng, wah dia udah punya ini kan, udah punya lahan sendiri. Wih, kosong-kosong tapi ada ini, ada lakban nama-namanya. Udah commission semua. Iya, gambarnya belum jadi udah di-tag-in. Wah, mantap. Iya. Wah, ini juga cita-cita nih begini nih ya. Bahkan pernah ada satu kasus cerita, Bet. Dia ikut pameran yang anak-anak PRDP. Ini karyanya udah laku. Sebenarnya ditaruh di pameran. Laku lagi, berarti. Jadi bikin 2 akhirnya. Yang sama. Versi 1, versi 2. Dia punya manajer nggak sih? Ya dia pinter. Mengolah itu yang pinter. Jadi ya Soalnya kan menstrategikan dulu itu. emang sebenarnya perlu juga sih manajer. Kan gue dulu inget banget sih kayak si Firman Lee dulu bilang, Oh, Mas Firman. Mas Firman. Kekurangan kita nih anak seni rupa nih nggak tahu manajemen seni. Emang bukan tugas kalian sih. At least kalian tahu lah dasar-dasarnya gitu. Ya. Karena kan tugas kita yang berkarya aja kan. Untuk ya sama lah Iya, kayak kita. musisi juga lah. Ah. Atau film gitu. Semua kan perlu ada tim manajemen dan Iya. Kalau nggak kepecah karya lo, Pren. Tapi gede. Iya benar. jadi lu udah ada manajer sekarang? Belum. Domi kayak ntar dikit lagi. Tapi lanjut kan? Dua. Ya ini masuk nih. Tim kita ini lanjut. Bukan gua berdua doang. Tim kita ini lanjut. Tim apa nih? Tim pameran ya. Tim Jadi produksi. Oh ya, bukan ngobrol kan? bukan, beda. Gitu. Wus. Udah kayak Mick Jagger gitu ya. Udah beda-beda. Atau lo divisi. bikin ini apa? Ngobrils Enterprise. Jadi kayak ada konten, ada media, terus ada Nah itu art dia. management. Boleh juga. Kan lu kan di Pindes, boleh juga nih ngasih ilmu-ilmunya nih ya kan bagaimana tuh ya kan? Silangin aja, Be. Ya, iya. Ya harusnya lu lebih dekat sama kita, Bet, ya kan? Jadi di pameran ini emang ada apa? Ada ya dapetnya juga dari ya emang karena kita berkumpul ya di Gorta itu, maksudnya positif sih Gorta gue bilang. Jadi ada yang display. Dulu kita display kita sendiri kan, cuma dibantu aja nih gimana nih. Wow. Art handling namanya. Oh, Art handling. Udah ada art handling. Gue juga baru tahu itu, Bet. Sekarang ntar ada art handling. ya kayak serum di Ruru. Ah, iya kayak Serum gitu. tuh art handling. Nah, itu juga dari teman-teman, dari tim. Terus ada yang apa yang manajemennya adalah si Adisti. Terus ada Domi yang bikin press release, yang bikin Kalau Windu apa yang Windu? art handling ininya. Gorta. Doi kan. Ketum kan. Iya makanya dia ngapain? Makanya gue nanya. Apa? Kerjanya ngapain maksud gue? Tunjuk aja dia. Namanya ketua umum mah udah ngapa-ngapain lagi, Bro. Iya. Tunjuk aja ya. Iya, udah titah. Pakai pes, Bang. Pst. Gitu udah gitu. Jadi Kayak tadi Gandung. Kopi habis goblok lo. Tamu-tamu gue nih. Wih. Mereka gue minta kopi kan. Kopinya nggak ada ternyata beans-nya. Bos. Gue nggak boleh ngomong kasar ya? Nggak boleh. nggak boleh. Feodal, Apa-apa, feodal. nggak boleh lagi. Paling Hebat, ntar Bro. netizen aja, Pren. Kritik netizen. Ada ini nggak Jim Lau, apa namanya, di proses tadi kalau Malo kan tadi wah gila ya ternyata pembukaan seneng banget lihat mukanya pada senyum-senyum akhirnya ngefeknya ke lo gitu. Apalagi selama bukan pembukaan deh, beberapa hari ada yang ngutarain, ada yang komentarin terus lo dengar atau lo ketemu langsung, itu kan beda tuh. Yang lo nggak sangka-sangka. Elu gua. Apaan? Lo nanya apa, jawab apa sih gue nggak denger. Nanya apa? Yang nggak disangka-sangka. Komentar atau dari orang-orang kan terhadap Iya, proses gua waktu berkarya. Iya, yang setelah pameran berlangsung. Anak ini 2 hari sebelum pameran kan karya kita udah nyampe. 5 hari sebelum pameran, karya kita udah nyampe sini. Dia ngelihat satu-satu.
ini di print lah. Ya kagak nih drawing, friend. Ya gue sih senaib itu ngomongnya, apa, nerimanya. Ternyata Jimmy baru dari Jogja. Lah, keren mah di print gini. Semua orang bisa akses ke karya lu lebih gampang dan harganya bisa lebih murah tapi terdelivery banyak karyanya. Wah, ini kali maksudnya dia yang gue nggak sempet tahu. Dan gue baru taunya ketika Jimmy bercerita. Lu kan sempet ngomong gitu kan? Dan kayaknya sih next kayaknya kita print aja udah. Beda loh, maksud gue bisa lo nangkepnya itu dan lo tiba-tiba mengiyakan, maksudnya padahal beda. Waktu gue bilang ini print, itu bisa macam-macam, bisa ngomongin aksesnya bisa luas, harganya bisa lebih terjangkau kalau print gitu. Tapi tetap ngelihat yang di bawah itu lebih menyenangkan kalau itu dari drawing asli bukan print. Tapi lo menangkap itu ya boleh-boleh aja. Yang gua tangkap itu tuh ketika lu ngeliat gitu, ini print ya lo. Wah, Nah itu maksud gue, itu kan macem-macem tuh. Kayak tiba-tiba lo jadi mikir ini, geser ke sini, tiba-tiba tadi jadi peduli sama presentasi. Padahal kan sempet nggak kepikiran sama sekali, cuman mikirinnya isinya, kontennya. iya, kita Tiba-tiba- selalu dididik buat ngebikin, Iya. nggak berpikir untuk ngejual. Jadi ya ternyata waktu 5 tahun gitu tuh nongkrong di kampus nggak sebanyak itu yang kita dapat juga. Banyak banget yang kayak anjrit gue kedodoran yang apalah itulah yang tadi tuh yang ukuran gitu. Ternyata emang sampai umur segini masih berlanjut proses yang belum kita kuasai, atau anjing ini ternyata ada lika-liku lain lagi, ada gang-gang sempit yang kita nggak pernah lewatin gitu. Tapi kalau ngobrolin apa ya? Zaman kuliah yang kita dapat apa? Gue baru tadi sore sih dapat yang harusnya gue pahamin waktu tahun 96-97. Iya kata. Kita dialog nih sama gue juga geblek juga lagi nih. Karena ada dulu dateng kirain mau lihat aja gitu. Mau dipasangin mic semua nih, apaan konsepnya nih lah? Udah gue bilang gue juga nggak tahu. Ya, Di kepala dia doang nih, keseketikaan, friend istilahnya. Iya, emang maksudnya kejubunya gue siap nggak siap teman harus let's go lah ibaratnya gitu kan. Ya udah, akhirnya ngobrol soal apa ya dia gue nangkep lu maunya ini, lo malau ini apa segala macam gitu. Terus akhirnya kan balik ke era beliau lagi jadi dosen anatomi Dekan. kan. Kalau waktu dulu di anatomi itu kan salah mulu nih kita nih. Lo pernah nggak nilai lo A di anatominya dulu? Hancur lebur gue mah. Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Lo pernah nggak A sama dia? Gue nggak diajar dulu. Lo nggak dulu ya? Waktu Itu susah anatomi. banget sama dia. Karena apa? Menurut dia anatomi itu bukan sekedar menggambar orang dan kita shading jadi Iya. anatomi itu. Jadi gue baru dapat tadi. Gimana caranya misalnya lu menggambar anatomi, potret, lu gambar perempuan tanpa harus ada hidung di situ tetap cantik apa kayak gitu kan. Akhirnya gue tanya, oh iya, lu kenapa itu bisa luwes segala macam? Dia kalau bikin karya kan kayak orang nari, Pre. Padahal kan, lempengan logam gitu. Temanya juga yang apa, Girls Unite semacam kayak gitu ya, bukan Girls Unite apa ya namanya gitu, perempuan bersatu. Padahal kan emang lagi ngejaga badan di jalanan gitu kan. Iya. Tampak masih luas segala macam. Ya emang kata gue di proses dia, emang kata dia emang ya gua belajar anatomi segitu dalamnya sampai gue muak gue belajar anatomi. Akhirnya gue tahu apa yang membuat komersial itu tadi. Luasnya itu orang bisa nangkep tanpa harus gue terangin gitu. Jadi dia udah tahu deh letak komersial, dia udah tahu banget itu. Nih. Lu ambil yang ini, lu yang ini. Karena dia udah tahu tuh semua ininya dia. Sampai begitu karena dia udah pede banget dengan si keluasan anatomi dia itu ternyata Ben. Oh, satu, kenapa kita nggak pernah dapat A di nilai dia gitu ya.
Karena kita sebanal itu aja kita bikin. Dan gue baru dapet semua hal yang dia ajarin gitu pas udah umur gue segini malah. Pas dia datang, wah, sebagai seniman doi datang. Oh gini. Ya, tapi kan Udah ngomongin dah lu gue tokain, gue enak banget gitu ya. Akhirnya mesti dapat transfer itu juga gitu. ya Budolo atau Dolorosa kita sebut di sini. Orang yang ngepelit ilmu. Iya. Masalahnya waktu kita kuliah dulu kan, siapa juga yang berani mau deketin dia kan? Iya, dan kayak kita juga masih ini. Ngapain harus gitu? Gue tahu cara gue. Kita kan ada gitunya kita kan. Ego mahasiswa mah, bu, gila. Kenceng, friend. Makanya di antara lu ada yang mahasiswa, kencengin terus egonya, friend. Emang harus kenceng. Nih by the way, nih, ada banyak orang nih, friend, ngelihat kita ngobrol gini, gimana? Bisa menikmati nggak nih obrolan kita nih? Kedengeran Ya, nggak sih? Kedengeran, friend? Serius? Wes. Coba kalau emang ngedengerin yang kita obrolin, kira-kira ada pandangan, pertanyaan, jawaban, Sanggahan. keluh kesah, ya kan? Bisa diungkapin, friend. Dan kita sih ngarepin ya dalam momen pameran kita berdua ini, skopnya kalau bisa di pameran aja. Skupnya di pameran aja. Di apa dalam Koridor. koridor ya. Koridor Bahasa seni rupa seni apa? rupa pameran kita gitu. Karena terus terang kayak kita berdua butuh masukan ya sama kepada teman-teman kita ini. Sama ini nilainya seperti kalian yang ada di sini. Kira-kira ada yang mau ngasih masukan atau tanggapan, friend? Pertanyaan, Fred. Hah? Pertanyaan terbaik dapat giveaway t-shirt 1. Woi. Bos. Gua bos Tokonoma udah ngomong tuh. Yang nanya dapat t-shirt dari Tokonoma. Wah, T-shirt itu pameran udah ini. pakai t-shirt dia tuh, ya kan? Oh, waduh. Pertanyaan terbaik dapat t-shirt. Woi, Kalau yang mau nanya langsung. ada yang nanya? Ini yang dari Malaysia jauh-jauh. Kapan lagi nih kita nanya nih? Kan? Ada? Ada yang dari Woi, Malaysia. siapa itu? ya. Oke, Di sini, friend, soalnya mic-nya di sini nih. Mike King sini, friend. Nih, yoi. Wah, ini dari Wuh, langsung dari TNI. per- Ya, nggak bebas, apa-apa. friend. Selamat malam saudara-saudara. Yo. Wah. Skinhead Jepang. Kenalkan saya Gabriel Joshua. Kasih tahu Gabriel namanya. Joshua. Manurung. Manuru. Woi, halak kita dong. Boy. Batak, ya kan? Saya mau nanya khusus ke Bang Jimmy sih. Anjay. Saya penggemar lama ya. Batak. Gak serumpun. Nah, jadi kalau saya kan waktu itu datang pameran hari pertama nih. Ah. Kalau saya sih paling berkesan justru gambar temen bandnya gitu ya, gambar Pandu, gambar Freddy kan ada dalam bentuk tengkorak tuh. Ya sekalian ngasih tahu, saya pengen nanya simpel aja sih dari gambar atau apa sih namanya komposisi yang dihadirkan gitu ya. Apa sih yang pengen Bang Jimmy hadirkan dari gambar tersebut sampai harus dijadiin dalam bentuk kertas gitu kan. Oke. Sampai harus dituangkan karena menurut gua gitu ibaratnya contoh aja yang simpel kayak audisi sebuah opera gitu, lagunya Morfem pengen ngomongin opera gitu kan. Ini pengen ngomongin apa gitu. Oke. Jadi pertama sebenarnya itu gambar musisi tamu di Jimmy Jazz. Jadi yang drummer itu Arya namanya. Itu Arya. Terus ada gitaris itu Hendra Zamzami. Makanya ada Edane tulisannya. Dia Anak Morfem itu. bukan. Nah, tengkorak sih jadi susah juga gitu ya. Terus ada satu lagi Mika Tobing makanya pakai skateboard ya. Itu Mika Tobing, basis ya gua mengundang dia jadi basis di album itu. Jadi ya itu kan emang kelanjutan dari Kebisikan Pancaroba yang merongrong. Anjir, kayak itu. Jadi ada satu fase tahun berapa kok gue masih dengerin musik-musik busuk ini ya. Gue ngomong busuk itu lo-fi ya maksudnya ya. Kalau sekarang zamannya namanya lo-fi, tapi lo-fi tahun 80-an itu ya akhirnya hardcore punk lah. Gue udah jauh dari new wave, makanya gue nggak terlalu produktif sama upstairs. Terus gue udah jauh dari indie rock. Itu mulu playlist gue. Di Spotify kalau lu cari deh, Spotify gambarnya pancaroba, gambarnya di Rai lagi terbalik gitu. Nah itu trigger awalnya. Itu playlist lu tuh? Playlist gue ada pancaroba, jadi gambarnya foto, emang lagi orang-orang moshing gitu lah.
Isinya di RI, di FL, ya gitu-gitu. Yang zaman-zaman Be Quiet gue denger gitu. Itu dari zaman SMA. Itu selalu ada di pala gue. Dan selalu merongrong. Kebisingan zaman dulu yang harus gue harus gua tuntaskan. Makanya jadilah Jimmy Jazz gitu. Karena kalau gue bilang Jimmy Trash, wow, nggak keren gitu. Tapi kalau Jimmy Jazz, akhirnya gue diomongin orang. Syukur-syukur Indra Lesmana yang nanyain gue sih gitu. Nah, ya jadi kayak gitulah ya. Nah, ini akhirnya gue undang teman-teman yang ngisi konsepnya. Kalau mau apa sih mau gue tampilin? Gue pengen kalau di zaman itu kita menampilkan semuanya jadi skeleton gitu lah ya. Kita menggabungkan dengan horror B-movie, dengan skateboard, dengan street art. Zaman itu kayak gitu. Gue ingin merekondisi zaman itu. Nah, dengan karakter teman-teman gue masukin ke sana. Jadi akhirnya jadilah itu Arya dengan set drum yang seperti itu. Endra Kalau saya Zamzam boleh dengan komen dikit bang, apa tuh? kalau musik lo-fi kan, itu kan macam-macam Neutral Milk Hotel gitu kan ya? Apa? Macam-macam Neutral Milk Hotel zaman-zaman grunge gitu kan musik lo-fi itu. Bisa. Tahun-tahunnya. Tapi jadinya kayak Jimmy Jazz gitu, artinya ada punk-punknya juga, eksperimental juga ya. Lo-fi itu kan sebenarnya hasil output rekaman lu. Low bentuknya, mendem my friend. Ya sekarang gampangnya gitu. Rekaman itu rekaman lo-fi itu kualitasnya di bawah. Lo-fi. Kalau hi-fi ya itu akhirnya Taylor Swift. Cing, tampring kayak gitu. Bukan genrenya. Kalau bukan genre sebenarnya. Lo-fi itu ya bunyinya tumpuk menumpuk, justru di situ sensasinya. Bentuk Gitu. berarti ya? Apa? Bentuk. Iya, bentuk yang kita dengar. Jadi Bentuk. lo-fi, hi-fi. Jadi gua nganggap gitu. Pada zaman 80-an lo-fi belum disebut-sebut. Hi-fi itu masih disebut alat piranti yang super ngeces ya kalau zaman 80-an. Ya kayak hi gitu. Nah, lo-fi itu yang pertama kali kita denger juga ini mendem amat gitu ya. Kenapa ini Misfit ini kok Misfit itu bisa ketemu sama orang Indonesia kan karena si James Hetfield memakai artwork dari Pushhead yang gambarnya Misfit, dikasih sama Glenn Danzig. Gue punya dia datang ke show-nya Glenn Danzig kalau nggak salah, ke show atau gimana, dikasih nih artwork album-album gue. Mereka semua senang. Mereka senangnya sama artworknya Pushhead sebenarnya. Oke. Gitu. Begitu dekatnya underground, independen sama musik gitu. Nah, itulah akhirnya gue membangkitkan zaman itu. Lirik-lirik gue juga temanya itu, cara menggambarnya juga begitu, dibikin begitu hitam putihnya. Kalau diwarnain, hi-fi nih, lo-fi, ya gitu. Gitu, friend. Konsepnya kalau gue sih gitu. Makasih banyak bang ya. Yo, Horas. Hi-fi dulu, hi-fi dulu. Gue kira skinhead Jepang tadinya, friend. Lagi ada yang mau nanya nggak? Samurai? Hah? Ini KPR bentuknya gini, friend. KPR. Nah, ini dari Malaysia ke. Ini teman-temannya Jaizuan. Kontroversis tuh ya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zidni. Zidni. Iya. Zidni, keren namanya. Mau nanya sebenarnya Om. Tuh, kayak Jasa Mary Chain kan diputer-puter. Jadi sebenarnya kan saya berangkat dari keluarga yang Islami. Woi, namanya udah mencerminkan. Iya. Tapi semangat berkeseniannya gede lah. Awalnya orang tua tuh ngarahinnya pesantren, terus ngarahinnya ke Malaysia walaupun kampusnya kesenian. Bagus. Tapi ini walaupun kampusnya kesenian tapi agak Islami karena state-nya di Kedah. Jadi mungkin orang tua masukin situ karena wah ini kayaknya aman tuh. Nah ternyata semangat berkesenian makin gede itu kan, malah musik-musikan juga. Iya. Nah mau nanya sebenarnya gimana? Mungkin ada kan orang tua ngelihatnya, alah nih
seni kagak ada ininya lah, kagak duitnya gitu istilahnya. Ah, Gimana cara meyakinkan orang tua itu bagaimana? Ya? yakinkan orang tua tuh. Nih. So, meyakinkan orang tua untuk terjun di seni ya. Iya. Orang tua gue aja nggak yakin mah gue, Bren. Iya karena, orang tua gue mendorong gue jadi desainer grafis karena bisa kerja dan dapat gaji. Sama mungkin kayak begitu. Sampai gitu kan, pasti ya, sampai zaman sekarang sampai dari itu. Jadi waktu itu gue suka menggambar, kata nyokap, oh sekarang tuh lagi ada hype namanya desain grafis ya waktu itu ya, tahun 92 lah kalau gue. Tapi biaya kuliah mahal, negeri nggak masuk, nggak tembus gue. Jadi kalau kuliah swasta nggak masuk, akhirnya gue kerja. Tapi ketika gue kerja dan gue kerja buat nabung kuliah gue sebenarnya. Jadi gue kerja. Lo bayangin lulusan Udah kayak SMA. Jokowi, friend. Kerja. Joko Rock kalau gue. Woi, Joko Rock. Woi, lebih oke tuh. Tapi ya gitu. Nabung buat kuliah lah ibaratnya. Ini gimana caranya nih muter. Foya-foya bisa, sisihin bisa. Tapi gue harus kuliah gitu. Baru 3 tahun tuh akhirnya, bisa masuk nih gue. Ibaratnya kayak gitulah ibaratnya ya. Tapi selama 3 tahun gue ini, selama 3 tahun gue gawe, gue animasi, gue kerja. Sempat jadi face up artist malah tuh yang paling hina dina ya gitu ya. Ibaratnya kalau face up artist, kalau sekarang kan ada komputer ya, dulu nggak ada komputer. Jadi yang desainer udah bikin, nih kira kayak gini nih, lo tempelin ke kertas, dipotret, terus gue foto pakai enlarger, jebret masuk ke percetakan. Anjing, desainer begini ya gitu. Satu lagi adalah ketika gue motret ada brand namanya Yanmar waktu itu. Yanmar ya, ini apa namanya diesel buat sawah gitulah. Fotografi kan. Wah, gua ada ngebayangin, wih kayak film ini nih, kan lokasinya air terjun segala macam. Mereka nggak mau angle-nya susah-susah karena ini yang ngelihat adalah orang pedesaan. Oke. Nah itu gua pergesekan lah. Oh komersil gitu ya, jadi harus ada yang Target consumer tuh kalau bahasa target marketing. konsumsi, konsumen ya gitu ya, untuk biar mudah dikonsumsi. Disitulah letak underground gue keluar. Ya kan, kenapa harus kita menerjemahkan klien gitu? Karena kita punya ide yang ini, karena klien juga menentukan. Lo mau ide lo udah se-Hollywood banget, kalau kliennya pengen India ya India, friend. Kayak gitu. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Desain seperti gitu awalnya. Dan untuk menjadi desainer yang akhirnya menjadi seniman, karena desainer juga ada ya yang akhirnya udah diturutin banget gitu ya. Berapa puluh tahun lagi akan kejadian seperti itu. Tapi gue akhirnya ingin ketika gue walaupun ngomong, lu udah bener desain grafis, lu dapat apaan aja, banyak lu dapat sesuatu di situ. Gue pindah lukis, friend, bahasanya gitu. Semua anak teman-teman gue mempertanyakan, gitu. Lu ngapain ke lukis? Kayaknya gue emang bagusan di sini deh, gitu. Feeling aja, insting. Mak gue juga bilang gitu. Oh, lu mau jual lukisan ya udah terserah lo, ngomongnya gitu, jual lukisan. Tapi tiba-tiba album gue keluar, gue ada di TV, lah kok sekarang lo nyanyi? Nah, gitu nyokap gue. Ya gue bilang sama nyokap gue, kalau udah denger lirik gue, ini gue lagi melukis sebenarnya di kepala masing-masing orang. Jadi itu masalah ini aja, masalah presentasi aja sih sebenarnya. Sebenarnya orang tua itu pasti akan ngeliat lo sukses terus seneng udah. Nah kalau lo mau jadi seni tapi lo luntang-lantung, mabok-mabokan gitu, narkoba, iya pasti sedih lah dia, gitu aja sih sebenarnya ngapainnya. Tapi ketika lo kayak gue pertama kali tahu ada manajemen art tuh Sancia yang pertama ada tuh, Bet. Karena sebelum ketemu Sancia, gue ketemu manajernya dulu. Dia udah bisa menjual karya Sancia itu ke konsumen dan dia sukses untuk itu gitu. Terus kayak Darbot gitu yang cuman sisik-sisik sampai itu terkenal banget. Tinggal gue lagi bikin ombak kayak Darbot ya, anjing kok dia jadi Darbot padahal ombak ya, gitu. Itu tandanya dia udah dapet stylenya. Lo udah dapet itu ya orang tua lo pasti ACC. Tapi ya kalau lo mabu-mabuan ya
gaya doang nggak ada karyanya. Ya kalau kata Ibu Dolo tadi, kalau masih ada Ibu Dolo, mana karya lu? Begitu kan. Ngomongnya ke Malau gitu kan. Mana karya kau? Gitu. Iya. Ibaratnya gitu. Nah, kalau gua karena lu ngomong narkoba tadi, friend. Kebetulan di era daerah gua itu emang lagi marak narkoba dulu. Oh, di Priok. Iya. Gua pengen masuk Akabri, gagal 2 kali ya kan. Paling mendingan seni aja deh nih ya. Ya emang akhirnya gua ke seni. Nah, gua lihat ada sekolah di daerah Cikini, wah rada murah itu, ya kan. Waktu itu ya. Iya. Masuk aja ke situ. Ya mungkin pikiran orang tua gua, daripada anak gua masih di rumah bergabung sama temen-temennya keseret narkoba pada mati, udah mendingan di tempat itu aja lah. Padahal nyantrik. Ya sama kayak nyokap lu mungkin kayak gitu ya kan, ke Malaysia Padahal cuman. yang dimasukin lebih banyak lagi narkobanya. Sarang ya. Nah, tapi kan Cuman informasinya nggak nyampe aja. sama seperti Jimmy, bagaimana kita meyakinkan. Ya. Kayak gue meyakinkan orang tua gue, ya sesuatu harus jadi sesuatu. Ya. Makanya kayak gue sampai disebut Om Kampus sama ponakan gue, sampai sekarang dipanggil sebagai Om Kampus. Karena gue hidup tinggal di kampus itu. Ya udah kita bergulat aja terus, pasti ada sesuatu dah. Ya, jadi seniman tantangannya pertama adalah meyakinkan orang tua bahwasanya lo bener. Yang kedua meyakinkan masyarakat kalau karya lo bagus. Nah, tapi yang paling utama lagi meyakinkan diri lu. Bener nggak nih ya? Kalau lu masih ragu, mumpung masih 20-an, balik badan, friend. Kalau lu ragu. Tapi kalau gue lihat dari muka-muka orang di sini yang penuh daya tempur, wes, jalan terus. Kalau ragu perbankan aja, mantap. Kenapa perbankan, bro? Contoh. Jadi yakin aja dulu. Itu my friend. Sama satu lagi sih, mungkin Oke. ini mungkin agak pertanyaan klise, cuman mau nanya langsung ke praktisinya kan. Jaga konsistensinya tuh, Om. Gimana ya? Wah. Konsistensi nggak pernah dijaga sih kita ya. Lu punya mimpi? Ada, mungkin ada. Cuman belum pakem aja mimpinya tuh masih. Mimpi lu itu seperti tadi gue bilang, ini kita berkumpul karena ada imajinasi nih. Lu hidupkan imajinasi itu, sama seperti kayak gue gambar. Gue tertarik, ada kesenangan, itu dorongan dari dalam. Lu pakai dorongan itu. Lo gambar ceweknya kalau malau gitu. Kalau gue beda, friend. Ada cewek, gue naksir, gue gambar, gue kasih ke ceweknya. Jadilah speak kesenian. Itu dalam rangka. Ya. Nanti kan cewek juga akan ngasih tahu. Dapat dari mana? Ada seniman. Ya minimal kalau nggak dapet ceweknya, dapat orderannya lah, ya kan? Ini gitu, momen. Dari lukisan dapat bini, iya kan Jim? Kan gue belajar dari dia. Wah, puskesmek. Gitu my friend. Gue belajarnya dari dia tuh. Ini aja nih, jadi kayak kereta, gitu. Wih, sedap. Orang gambar cewek, jadi kenceng gitu, nggak apa-apa, boleh. Oh, Gimana tuh caranya? Oh, dari dia tuh. Lu kasih ke ceweknya. Dapat lumayan kan? Kayak kereta lewat juga kali. Kan 7 tahun lewatnya. Ya. Jadi pribadi lu anjing. Ntar bisa kesini nih dikit lagi nih. Ya nggak apa-apa. Ya kan, dangdung-dangdung aja. Stasiun kotak. Oke, my friend. Ada lagi yang mau nanya? Wis, ini yang merah ini nih, gue potensial sebenarnya ini penuh kecamuk wajahnya, friend. Kalau gue lihat. Mau nanya, friend? Oh iya. Nggak apa-apa, friend. Halo Om, nama gue Hadi. Hadi. Ya, Hadi. Oke. Dari Pondok Bambu. Wih. Tempatnya Om Jibul.
Oh Daripada Babul. ada. Aneh ya dipanggil om sama om ya. Makanya, ini gua kira temennya Pelik ya. Iya kayak Felix Das ya. Iya, Pelik paling Das. Gini aja, dulu kebetulan saya juga berkecimpung di seni, cuman nggak kuat, gitu. Nggak kuat. Dulu saya pernah di IKJ, cuma 3 bulan. Oh cepat IKJ 3 bulan. Iya, 3 Tahun bulan. berapa? Masuk 2007. Oh, 2007. 2007. Oh, iya. Masuk 2007. Nah itu mungkin Gibran ya, 2007. yang tadi mewakilkan saya juga gitu. Jadi orang tua itu emang nggak dukung sama sekali, gitu kan. Cuman karena dulu saya ini sebenarnya mau cerita aja sih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bro. Jadi dulu orang tua nggak setuju sama sekali. Cuman saya nekat waktu itu, gue nekat untuk tetap masuk IKJ. Cuman memang karena nggak ada dukungan support dari orang tua ya, akhirnya mental juga akhirnya gitu. Akhirnya gue masuk ke Esa Unggul, ya nggak jauh-jauh sih, ngambilnya juga Desain grafis, ya nggak, ngambilnya komunikasi. komunikasi. Ngambil Komunikasi visual ya, grafis. Iya. Jadi sebenarnya saya mau nanya sama Bang Jim sih, sebenarnya sama Bang Malo juga. Klise, pertanyaannya juga klise. Inspirasinya itu kan bisa datang dari mana aja nih, gitu. Inspirasi untuk berkarya itu bisa dari mana aja. Dan biasanya Om Jim sama Om Malo nih dari mana sih inspirasi bisa dapetnya? Atau random aja gitu, atau ada punya pakem sendiri dari seni itu sendiri gitu? Oke. Inspirasi. Luas bener ya inspirasi ya. Ini ke kita berdua ya? Iya. Oke. Ada seorang teman Sujud, kurator, pernah ngomong sama gua, Lau, konten itu dari edukatif, ada entertain, ada inspiratif. Kalaupun nggak dapet, satu pun nggak apa-apa. Nah, yang paling susah emang inspiratif. Masuk ke gua. Alam semesta ini menyebarkan banyak inspirasi lagi ngeliat kita. Kapan lu tersentuh hati lu? Nah itu lu inspirasi. Itu sebenarnya inspirasi, iya. Ketika gua pernah ngeliat ada bendera 17-an lagi rame, gua pernah nge-capture ada tikus lagi tiduran di jembatan penyeberangan. Dengan ada orang, kan biasa di jalanan tuh suka ada yang ngasih makanan apa? Makanan kucing apa namanya? Whiskas ya. Oh iya iya. Yang kayak ciki-ciki gitu. Tertidur dia di situ. Gua foto. Nikmatnya kemerdekaan. Kucing ini ngasih inspirasi buat gua, friend. Kita kucing ya. Kucing mati. Oh kucing mati itu. Kucing mati, kucing tidur, friend. Ah, Kucing iya. tidur. Karena kenyang maksudnya. Tadi tikus, sekarang kucing. Tadi mati, sekarang hidup. Ya itulah seni, friend. Random aja ya? Iya. Random aja. Imajinasi. Kan suka ada yang ngasih makan kucing, terus ada kucing kekenyangan tidur. Gua bisa tahu kenyang. Ledung tuh ya. Iya. Foto nikmatnya kemerdekaan karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Bahkan ketika gua ngeliat lu, wush, jadi inget Pelik nih. Kebayang tuh Pelik, itu inspirasi. Atau gua kesini dikit, wah ada Mario Van Peebles nih. Inspirasi. Semesta ini banyak memberikan kita inspirasi. Jadi seni itu nggak ada batasan dong? Hah? Nggak ada batasannya? Gua tuh termasuk orang yang suka melanggar batasan. Makanya gua termasuk orang yang gak suka dibatasin. Udah ngalir gitu aja Om ya? Ngalir aja, friend. Ngalir. Brutal sih emang. Iya. Ya ketertarikan. Ada ketertarikan akhirnya jadi gitu. Ada ketertarikan. Yang kayak di bawah ya dari frase kebisingan, ada apa? Dari pancaroba.
ini pancaroba ini bising nih, tapi ini merongrong gua untuk dimuntahkan ibaratnya gitu. Kebisingan pancaroba yang merongrong gitu. Nah, dari frasa satu itu aja akhirnya gue bisa teringat zaman-zaman dulu yang nggak berhasil gua capture apa ya. Itu banyak. Ada satu yang nggak sempet gua bikin tuh adalah rumah pohon, friend. Wush, itu kita sempet punya mimpi juga tuh. Semua anak Hidup tahun di rumah 90-an pohon. mimpi punya rumah pohon. Iya, gue juga sih belum. Iya, gue bikin. Lu jangan anak 90-an kali ini. Iya, gue bikin di Pondok Bambu. Di belakang kejaksaan lah. Oh iya. Ada misalnya lu masuk ke jalan kejaksaan nih, saya ada belokan ke kiri itu. Pas masuknya ada ke kiri, dekat situ gue pernah bikin. Pohonnya adalah pohon rambutan gitu ya. Karena rumah orang Betawi. Tiba-tiba ada pohon yang 3 biji gini. Gua gabungin dengan bambu-bambu dengan bambu dan paku panjang aja udah gitu. No teknik. Yang penting set. Anak SMP yang bikin, friend. Karena di situ dia anak orang kaya Betawi lah ya. Jadi ada bambu saya ikat, ini boleh dipakai, boleh. Kita bikin di situ, friend. Set. Ternyata apa yang dilakukan Hollywood beda-beda dengan Indonesia. Di situ nyamuknya banyak banget. Udah gitu kadang-kadang sore mau naik, udah ada cewek naik di situ. Ibaratnya itu kan rumahnya nggak pakai ini, nggak pakai pagar. Langsung naik aja gitu. Kalau cewek oke. Paling kita naik, terus ngobrol-ngobrol. Kalau dia merasa jengah dengan kita, dia cabut cewek-cewek itu. Nah kalau preman yang naik kan kita nggak ini, tahu panggil omnya dulu. Sebenarnya kayak gitu. Nah itu kan hal yang harusnya bisa gua ungkap lagi ke zaman sekarang. Nah itu belum gue ungkap. Itu gue menginspirasi banget gitu rumah pohon gitu. Dari inginnya seperti kalau di film Hollywood kan ada pintunya, ada jendela, ini cuman balai aja sih, balai pohon doang. Iya. Dan gue sampai nginep di situ, cuman jam 4 gue pulang semua, jam 4 pagi. Nyamuknya iya. Hollywood nggak di capture tuh nyamuk, ternyata anjing. Brutal, friend. Gitu, friend. Nah, jadi kayak gitu. Ada satu lagi sih, Om. Lu banyak banget nanyanya lu ya kan? Satu lagi nih. Kebetulan nggak tahu ya, anak gua itu, Om. Lalu udah punya anak panggil gua Om? Ya baru masih kecil, masih. Ya udah nama aja. Jangan panggil Om. Abang aja, Abang. Ya boleh. Cakep. Ya Bang Jimmy, kebetulan anak gua itu suka gambar. Suka gambar dan kalau ditanya dia mau jadi seniman. Gitu. Oh iya, semua anak kecil seniman. Itu sebenarnya gini, gue kalau untuk ngarahinnya gimana sih Om? Ngarahin anak supaya di line-nya gitu, supaya tetap jadi dia konsisten sama keinginannya. Karena pas dia bilang mau jadi seniman, lo pun juga sama kayak orang tua lo sekarang kan? Kita jadi apaan? Enggak, justru pas dia bilang mau jadi seniman, gue bangga merasa. Gitu. Okay. Jadi pas dia bilang mau jadi seniman, wah ini udah nih, cuman untuk ngarahinnya itu sebenarnya yang gue masih agak rancu sebenarnya. Gitu sih, paling Bang. Lu ngeliatnya ke gua, yang harus nanya Jimmy. Bukan gua nggak bisa jawab ya, gua bisa jawab. Siapa bisa jawab? Gitu. Anaknya belum ada yang dibesarkan. Anggun anaknya seniman. Anggun. Oh ya, Anggun yang anaknya seniman. Ini nih. Good. Terlalu cepat. Iya, terlalu maksudnya. Waktu kecil. Anak lu amal? Iya, tapi kan dia udah bilang, saya mau jadi seniman gitu kan? Iya, anaknya. Iya, terus? Untuk ngarahinnya, untuk dia tetap ke line itu gitu, maksudnya nggak berubah lagi. Karena pas dia bilang jadi seniman, gue udah harus nih gitu. Lo harus ya? Lo tipe yang harus? Ya, kalau dianya sebenarnya sih gue kalau itunya masih positif sih, gue dukung aja. Oh. Karena sekarang udah ada gambaran nih. Ya sebenarnya ini kan masih terlalu kecil ya. Berapa tahun? SD kelas 1. SD. Jadi, iya, tapi emang tadi setuju bikin konsisten atau bikin dia senang terus ngelakuinnya sih. Tapi kan masih panjang perjalanannya. Jadi mungkin banget tiba-tiba nanti dia belok, lo jangan kesel, atau jangan sedih. Tapi kalau dari sekarang lo udah mikir bahwa pengen jadi seniman terus terlalu ngotot, itu juga nggak asik. Jadi yang penting dia seneng. Kalau dia senangnya mau ke arah situ ya didukung aja, ditambahin aja volumenya, frekuensinya. Iya, anakku juga pertama juga
gambar mulu. Wah. Ya gue sih support. Nah, kalau kata teman-teman punk rock nih support system tuh namanya Jim. Wih, oke. Gua adakan support system ibaratnya. Dikasih medianya ya Bang? Gue kasih media. Gue sama Batman pameran versus yang ketiga ya Bet ya. Iya. Medium kita adalah anak-anak kita. Jadi sebenarnya anak kecil tuh memang kontemporer. Itu juga terjadi sama gitaris gue. Wah anak lu lagi gambar nih, udah lo kasih friend, kasih aja ini. Ekstrim gue, lo kasih apa? Spidol snowman yang kecil-kecil, buang. Buang gede-gede, gue bilang. Gue gituin dia. Pasti dia lebih puas deh, tapi ya ini dia pakai masker aja, tajam soalnya. Dikasih. Ini gue udah gambar. Kalau didiemin jadi hitam semua, jadi siluet semua. Karena diwarnain semua sama dia. Nah ada satu lagi gue yang dapat ya waktu kuliah ya. Kapan lo harus bisa berhenti? Kapan harus bisa stop ketika berkarya? Waktu itu ada seniman Australia, lupa gue namanya siapa itu Bet? Iya. Hendrix ya. Ya, yang pokoknya kuliahnya itu anak-anak pada bosen, pada cabut, yang bertahan gue berdua sama Batman. Nah gue nyerap tuh sama dia, sama Batman. Jadi ada karya gue belum jadi, gue gambar orang lagi kencing di toilet pria gitu dari belakang. Belum selesai, bunyinya kan masih aret-aret. Jadi pas lagi kuliah dia tuh nenteng-nenteng karya gue. Wih, anjing oke juga nih seniman Australia megang karya gue. Dak. Ini oke nih siapa yang bikin lo? Ini udah jadi, dia cuma nanya gitu. Belum, mau lo apain? Ya nanti ini antara orang di sini ekspresinya seperti ini, gini. Ah ini mah udah jadi. Ini seperti orang yang flashing datang dan pergi aja dari sini gitu katanya gitu. Iya juga ya gitu kan. Tapi kan karya itu harus sudah selesai, gue bilang harus gini. Wah, terserah lo mau taruh di bawah, lo injek-injek karya gue diinjek-injek sama dia, ngentot injek-injek sama dia ya kan ya waktu itu ya. Tapi dia begitu, maksudnya itu terserah lo, terus lo taruh lagi, jadi karya lagi ya nggak apa-apa. Ada kaki-kaki dia tuh waktu itu. Iya juga ya gitu, udah dia pulang lah ya ke negaranya. Karya itu masih ada, gue jadi keder mau nerusin atau gimana gitu. Tapi kayaknya belum ini gitu. Itu karya yang cukup besar buat gue untuk saat itu. Tiba-tiba datang dari orang auction lah, Amir Sidarta. Datang dia ngeliatin karya gue lama banget my friend. Gue ngeliat di tangga tuh, anjing karya gue dilihat Amir Sidarta selama itu. Terus gue datang. Siang mas katanya, oh ini karya dong pasti ya? Iya katanya. Ini udah jadi. Ini udah jadi kan katanya? Belum. Mau gue cerita lagi seperti orang Australia itu. Ditinggalin gue, nggak ngomong apa-apa. Oh belum jadi, oh ya udah. Jadi di situ gue tahu, oh kapan harus berhenti. Nah ketika lo sama anak lo gambar, rebutanlah sama anak lo untuk lo ngambil bisa ngebetot dia. Itu pasti dia akan mempertahankan karya itu sih. Dia akan mempertahankan untuk menjadiin. Terus. Jadi kalau anak kecil kan nggak mikir apa-apa kan. Gue tuh sampai akhirnya gue siarin berapa kertas, bahkan sampai malam tuh kalau datang supply, nih. Wah, ada gambar, pak jatuh ke ubin, pakai bersihin aja boy nggak apa-apa, dibersihin. Mungkin pas bersihin jadi garis, gue dibikin juga di ubin gitu. Ya udah nggak apa-apa, foto lah gitu gue. Karena mamanya pasti bersihin nggak, besoknya disuruh ngepel dia pasti. Iya nggak ya? Tapi maksudnya ketika dia udah gede, belok tuh. Musik. Sebelum musik malah main Rubik's. Nyari speed gitu, anjrot. Nggak kontra kreatif kayaknya. Tapi kalau gue lihat ternyata dia belajar kognitifnya ya. Nah, positif kan, ya udah. Tetap yang support om-omnya. Ini dong 16 kali 16, lo susah kan lo ya nggak? Dia juga yang ngerjain biasanya gitu. Ya gitu. Jadi emang dia udah Rubik udah oke, gue bisa speed seperti apa gitu. Tiba-tiba main musik tong neng ya nggak apa-apa, gue sih support aja gitu. Cuman emang tiba-tiba ternyata apa yang kecil dia, gue rasakan dia udah nggak gambar-gambar ya. Anak-anak gue suruh gambar untuk cover The Bundles waktu itu. Semua anak gue kumpulin. Gue kasih tinta Cina. Awalnya gitu, ya kayak workshop yang kemarin tuh kalau ada yang datang. Gambar pelan-pelan, ya nggak apa-apa. Tuh emaknya udah buruan ditungguin mau Om Jimmy. Udah cabut. Akhirnya gue kasih tinta Cina. Udah tahu kan gambarnya gimana? Oke. Udah nggak usah mikir, bikin aja. Wah seneng. Om nanti catnya habis. Wish. Gue bawa buku atas tuh. Gue cat murah, friend, ya enggak ya? Cat tinta Cina murah, terus kuas, udah pakai aja. Katanya mereka pernah seneng. Akhirnya gambar itu ada 100 sekian gambar waktu malam itu. Akhirnya kita kurasi mana buat cover nih.
anak gue cuma gambar 2. Tapi kira yang dipilih, semua orang tua milih gambar pijar. Jadi kalau lihat di bawah tuh ada The Bundles yang kucing itu gambar pijar. Teman-teman juga bilang, oh, keren nih, gitu. Semua milih itu, ya udah. Ya ternyata emang masih ada keinginan garis dia yang dulu lama itu. Dan yang ajaib lagi, semua anak-anak ini yang datang, anak-anak yang ngumpul itu, gambar cuma satu tema kucing. Ini diapain ya, kata orang tua ini, banyak ini diapain ya? Oh gampang, tempelnya tembok, ngeband deh lu abis itu, jadi video klip gitu. Gua main-main, dia main-main gitu. Ya kalau anak kecil mah gitu aja dulu gitu kan. Ya diarahinnya ke situ dulu ya. Iya emang lu kayak event organizer sebenarnya. Kalau anak kecil itu. Oke. Ntar tiba-tiba dia pernah kan, cowok anak lu? Cewek. Cewek. Tiba-tiba bangun ngedandanin lu pasti ada. Batman suka begitu. Ada. Warna, iya. Tiba-tiba Batman udah pakai make up. Ada. Terus akhirnya Batman nganterin anaknya selalu pakai sweater pink ya waktu itu ya. Buat anak lo, friend. Oke, siap. Ya, Jadi, makasih Bang masukannya ya. Oke. Dari gua nggak ada jawaban ya berarti ya. Oke, udah terwakili ya. Dia teknik produksi aja adanya dia. Support sistemnya aja Bang. Iya. TPB, teknik pengenalan bahan. Ya, makasih Bang atas masukannya. Ada lagi, friend? Terakhir. Ada yang mau nanya? Wes. Udah nih. Udah. Nah, Ini tinggal ke kita nih, friend, ya kan di penghujung lah. Kayaknya udah ada sejam lebih ya. tapi ini abis ini ada Domi ya, friend. Iya. Habisnya ada Domi. Kita nih dari tadi yang mereka tanya parenting ya kayaknya kita ya. Iya. Ternyata dari tahun 80-an sampai tahun 2024. Ya, gue nggak tahu sih. Iya. Pertanyaan, gue yakin lu berdua juga dulu ada kendala juga kan buat meyakinkan orang tua lu? Ada. Gue nggak ada. Atau lu ngaku tetap sebagai lu nggak ada penyiar ya? lu? Ada, gua ada. Lu Gua malah nggak nggak ada. Orang tua lu yang ini Bebas ya? aja ya. Iya. Gue tahu gue mau masuk seni rupa itu SMA kelas 1. Gue bilang gitu. Jadi gue agak lebih males nerima pelajaran SMA. Oke. Karena gue tahu ini nggak akan ada gunanya Kepake. rasanya gitu waktu itu. Terus mereka memang nggak ada Ya nggak apa-apa gitu ya. seni rupa, nggak apa-apa. Jadi gue udah tahu. Pasti ada gitu ya, zaman SMA. Gue mau masuk seni rupa nih, ngapain lagi belajar ginian gitu. Iya. Rebel. Rock. Padahal emang males aja sebenarnya. Alasannya pengen seni rupa. Apa emang privilege ada dulu, masih ada dulu nggak? Udah nggak ada, udah nggak ada. Oh, oke, udah nggak ada dulu ya. Privilege sekolah seni senang-senangnya kuat, friend. Jadi kita mood happy, wah luar biasa. Makanya digunain tuh. Tapi di sini nggak ada yang sekolah seni sih ya. Oh, nggak ada, friend. Ini Malaysia tadi. Industri dia. Oh, industri ya. Industri komunikasi, tapi ada Oh, iya, komunikasi. Iya. Ya. Oh. Oh, DKV. DKV mana kamu? SMK. Udah ada di kafe ya SMK ya? Udah ada, friend. SMSR kalau era kita dulu, friend. Kalau motion gitu ya parengnya. Kalau zaman sekarang ya. Kaya orang tuanya. Puskesmek. Ya kan ketolong bapaknya juga orang seni rupa. Iya, jadi paham. Ya udah, my friend, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, tapi tadi Hai, gue kira lu mau nerusin, lu tadi ngomong belum habis. Ada ketawain Batman. ya tadi sih masalah parenting tadi, Jim. Mereka ini masih memikirkan orang tuanya. Iya, ya pasti. Sementara ngapain lu pikir orang tua lu, friend? Yang ada juga orang tua lu yang mikirin lu. Kayak Jimmy tadi bilang, kalau lu seneng, orang tua lu seneng. Gue seneng tuh kalimat itu, Jim, karena gue juga begitu. Iya. Yang harus lu cari kesenangan lu, bukan kesenangan orang tua lu. Kalau kesenangan orang tua lu mah ya kan, udah masuk sekolah, Dokter. dokter, perbankan,
Politik yang sekarang lagi ini. Lagi apa tuh? Ya tapi kan masalahnya kan Lagi mana? masa depan itu kan yang ngejalanin diri elu. Ya kita bisa ngomong begini karena kita udah nggak bisa balik badan, friend. Ya udah kitohnya kita nih jalan ini. Seni rupa is my life ya kan. Jalan aja terus. Dan kita masih menyenangi jalur yang kita pilih ini sampai sekarang. Poinnya itu sih. Kalau dari gua tentang parenting tadi. Iya. Makanya ketika ngomongin usia tuh kadang usia. Gue pas lo ingetin usia gue baru tahu, oh udah segini ya. Yang gue lakuin senang-senang di bawah itu sama ketika gue sama Anggun sama Batman bikin di WC dulu waktu itu. Senakal apa? Ya itu kan grup. Gue cuma nangkap esensinya kalau di WC nih, kalau kita di galeri, kita mahasiswa gini nggak ada yang nonton nih, nggak ada yang lihat ya. Ketika di WC, Kompas datang, udah gitu, Anggun tuh udah, lu tuh gue ya, yang undang-undang. Pertama kali gue belajar press release juga dari lu tandanya tuh. Dia ke Kompas. Nyontek gue, Jip. Itu Apa? kan nyontek katalog aja. Lihat kalau Iya. pameran yang lain, oh pameran tuh begini ya. Organize pameran, oh bikin katalog. Padahal yang nanya gue, yang jawab gue kan gitu kan. Yang penting ada katalog. Siapa yang akan bikin kan nggak ada. Tapi itu kan mahasiswa gile aja yang ngelakuin itu di Jakarta ya waktu itu ya. Sampai akhirnya apa bukan suara pembaruan apa sih yang itu ya? Republika ya, Republika datang, Kompas datang. Tempo ya, koran Tempo datang. Terus diwawancara bak superstar. Wih, kapan lagi? Ini dia kerjanya dia. Nah, itu buat zaman itu cukup revolusioner ya waktu karena pameran gue sama Batman. Dosen juga nggak ada yang datang waktu itu. Karena dianggap oh lagi studi aja ini gitu. Proposal gue ditolak berapa kali sama si Jibot ya? Iya. Sama dosen eksentrik. Proposal gue ada 3 kali ya, Bet ya. Salah nih. Salahnya di mana, Mas? Bagian ini. Oke, udah gue benerin, Sas. Salah nih, dilempar ke bawah, brak. Apalagi, Mas? Lo harusnya gini. Sampai yang ketiga gue bilang nih. Yang ketiga dia nggak apa cuman nggak masih kurang ini lo proposal lo. Dia cuma ngomong gitu. Ya udah, Bet, malam kita display aja, Bet. Kita hadang tengah-tengah kalau dia mau suruh bongkar gue. Ya udah akhirnya ya nakal aja, bandel aja gitu. Yakin sih jatuhnya. Yakin iya. Terus kita display malam-malam diem-diem, display semua teman pada bantuin sama seperti apa yang dilakuin sekarang ini. Sama jadi pameran itu udah terdisplay. Pagi-pagi si Jibot datang tuh. Dia bukanya, apa-apaan nih? Nah gitu dong, tai banget kan. 3 kali proposal kita kagak di... Memang mereka juga ngerjain kita sebenarnya gitu. Tapi waktu itu dosen nggak ada yang datang, dosen pun nggak ada yang datang. Tapi ketika Anggun, kita bikinnya di WC. Konsepnya gimana gue juga belum tahu waktu itu kan. Pokoknya sama aja, oke kita ngumpulin karya di WC gitu. Bahkan Alit Ambara, ya ini mah karyanya sekedar sedap dilihat sambil kencing, ngomongnya gitu ya, tai banget ya. Ya, ini sekedar ilustrasi. Ilustrasi, ya bang. Jadi waktu pameran itu di WC kampus seni rupa, ya bukan mendiskreditkan ya. Kencingnya seniman kan kalau nggak kebanyakan kopi, kurang air, pasti gue yakin tuh jelek tuh keluarannya tuh. Aromanya semerbak. Tapi ketika pameran itu terjadi, diliput media, orang-orang pada notice. Baru kali itu tuh, kampus IKJ toiletnya wangi, friend. Karena dulu siapa? Astari Rashid turun ngeliat. Wah, gua rasa apa namanya, Superpel yang ini, Karbol yang apa, udah, wah, celing, wangi. Karena kita waktu mau display juga harus bersih nih, memang bau banget. Memang ada satu ruangan yang nggak dibuka. Nggak bisa dibuka pintunya karena nggak ngerti itu akan ada makhluk apa gitu. Terus Baunya. lu buka? Ya enggak, kan kita emang harus bersih-bersih karena kita harus display. Jadi kita mau kayaknya gosok atau apa lah, lupa sih gue. Tapi habis itu jadi kering lah, enak gitu. Basah gitu kan gila sih, kamar mandi basah itu. Ya, emang eksperimental lah. Ya, orang berdua inilah termasuknya itu. Pameran di Warhol ya dulu lu ya? Iya kan sebenarnya kan itu ngerespon kayak masa sih kalau nggak boleh terus habis itu kita jadi berhenti.
emang ribet kan, apa ngurus Betul. pameran di galeri ribet. Iya. Jadi tapi kan nggak mungkin kalau habis gara-gara dibilang jangan. Kitanya Ya nggak udah, jalan, ha. nggak bergerak. Ah. Oke, ditutup di situ ya. Oke. Oke.